2421 kehilangan kontrol, subscribe Penatua. Hansen merasa merinding. Ini tidak lucu lagi. Ketahanan mental Ning Yue hampir sebagus Hansen, tapi Ning Yue secara dramatis dipengaruhi oleh pedang hijau. Hansen tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan perubahan yang terjadi. Tubuh Ning Yue, gennya, dan bahkan kepribadiannya telah mengalami pergeseran. Hansen tidak percaya bahwa Ning Yue sekarang berpakaian serba merah muda dan kepribadiannya tiba-tiba menjadi sangat sensitif. Dia sangat pengecut sekarang, dan dia telah kehilangan semua ketegasannya. Dia tidak terlihat seperti Ning Yue lagi. Hansen bahkan bertanya-tanya apakah jiwa Ning Yue telah diambil oleh seorang wanita. Ada apa dengan ruang xenogenik ini? Mengapa ada begitu banyak hal aneh yang terjadi? Hansen mengerutkan kening, dan dia tanpa sadar melangkah lebih jauh dari batu itu. Dia tidak ingin berakhir seperti Ning Yue. Penggalian bidang batu terus berlanjut. Perlu 7 atau 8 hari lagi untuk sesuatu yang aneh terjadi lagi. Seseorang berhasil menggali batu besar yang mengalami kebocoran darah dan mengeluarkan tangan darinya. Tangan itu berhasil membebaskan diri dan membunuh selusin pekerja. Itu tidak berhenti sampai Nightwind muncul dan membunuhnya. Eksperimen Hansen juga masih berlangsung. 4 kelompok telah terpengaruh sejauh ini. Mereka semua naik level 1 kali, tetapi hanya dengan 1 level. Mereka tidak naik level setelah itu, dan tidak ada orang lain yang turun level juga. Sekarang Hansen bisa memastikan radius efektif batu itu, dia bisa menandai zona bahaya di sekitar gudang. Tapi dia tidak memanggil kembali ke 10 tim itu. Mereka masih tetap di tempatnya, melanjutkan ujian. Untuk saat ini, tidak ada yang bisa memastikan apakah batu itu mulai bertindak berbeda. Bagaimanapun, eksperimen tidak akan berhenti. Hansen tidak memasuki gudang untuk melihat batu itu, tetapi sepertinya batu itu bermanfaat bagi semua orang yang mendekatinya. Tetapi setelah satu anomali dari apa yang terjadi pada Red Cloud, Hansen tidak akan mengambil risiko menjadi ceroboh. Seperti biasa, Hansen memanggil 10 tim. Setelah menanyai mereka, dia berencana kembali ke kamarnya untuk makan bersama Bauer. Tapi Falling Leaf memberitahu Hansen bahwa Miss Mirror ingin menemuinya di kantornya. Miss Mirror punya sesuatu yang cukup penting untuk memanggilku sekarang. Dari apa yang Hansen tahu, pekerjaan penggalian didorong ke depan secepat mungkin. Dan mereka terus menghadapi masalah. Miss Mirror pergi ke ladang batu sendirian, jadi jika dia kembali mencari Hansen, dia menduga sesuatu pasti telah terjadi. Hansen pergi ke kantor Miss Mirror seperti yang diperintahkan. Dia mengetuk dan masuk. Ketika dia melihat Miss Mirror, sapaannya terhenti di bibirnya. Kamu, Miss Mirror berakhir seperti Red Cloud. Dia tidak lagi memiliki kehadiran yang menakutkan dan misterius. Kekuatan hidupnya lemah. Dia seperti seorang raja sekarang, itu pasti. Dia tidak lagi didewakan. Ya, aku telah menjadi kelas raja. Miss Mirror terlihat tenang, tetapi Hansen masih bisa melihat kesedihan yang mendalam di balik matanya. Sepertinya menurunkan peringkat dari makhluk yang didewakan telah menjadi pukulan yang cukup kuat bagi Miss Mirror. Dia menghormati kekuatan pikirannya, tetapi bahkan orang yang kuat seperti dia akan terguncang seperti ini. Hansen terdiam. Kemudian dia melihat ke Miss Mirror dan bertanya, apa yang bisa aku lakukan? Dia tahu Miss Mirror tidak akan memintanya untuk datang dan menemuinya tanpa alasan. Ada juga batasan tentang apa yang akan dia katakan pada pangeran palsu seperti dia. Mata Miss Mirror stabil. Bala bantuan sedang dalam perjalanan. Ini akan memakan waktu 2 minggu untuk tiba, dan kita kehilangan kendali atas apa yang terjadi di sini. Itu telah lepas dari genggaman aku, dan sesuatu yang lebih buruk mungkin akan segera terjadi. Petik 2. Wajah Hansen tampak muram. Bagi wanita kuat seperti Miss Mirror, membuat pengakuan seperti itu berarti segalanya benar-benar buruk. Hampir tak terbayangkan, segalanya pasti jauh lebih buruk dari yang diharapkan Hansen sendiri. Mengapa kita tidak berhenti menggali sekarang dan meninggalkan tempat ini? Kita bisa menunggu bantuan untuk sampai di sini, Hansen menyarankan dengan tenang. Miss Mirror menggelengkan kepalanya. Itu sudah terlambat. Sebelum aku meninggalkan lapangan batu, kita menggali patung lain. Petik 2. Hansen membeku. Patung kedua seperti yang ada di gudang. Dia bertanya, menatap Miss Mirror. Itu berbeda. Kali ini, itu adalah patung asli. Ia memiliki 1000 mata dan tangan, dan setiap mata memiliki 4 pupil. Ketika Miss Mirror membicarakannya, napasnya menjadi cepat. Emosinya jelas masih tidak stabil. Karena patung itu, kamu menjadi kelas raja. Hansen bertanya. Miss Mirror mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Dalam waktu setengah jam setelah menggali patung itu, aku jatuh dari dewa. Tapi Nightwind, yang sedang memeriksa patung itu bersamaku, baik-baik saja. Pekerja lainnya juga baik-baik saja. Jadi, aku tidak dapat memastikan bahwa aku jatuh karena patung itu. Petik 2. Kalau begitu, kita benar-benar harus pindah. Kita harus menghentikan upaya ini, menghentikan penggalian, dan keluar dari sini, kata Hansen. Miss Mirror menggelengkan kepalanya. Sudah kubilang, sudah terlambat. Lihat mata aku. Apa yang terjadi dengan matamu? Hansen menuntut. Ketika dia melihat lebih dekat ke mata Miss Mirror, apa yang dilihatnya mengejutkannya. Miss Mirror pernah memiliki mata yang indah yang terlihat seperti burung phoenix. Pupilnya hitam, tapi sekarang merah. Dan selanjutnya,
Pupilnya terbelah menjadi dua. 4 pupil merah adalah pemandangan yang sangat meresahkan. Apakah pupil-pupil itu mirip dengan patung itu? Han Sen bertanya. Miss Mirror mengangguk. Semua orang yang melihat makhluk itu, termasuk aku dan Nightwind, terlihat seperti ini. Jika kita menyimpan terlalu jauh dari patung, kita akan bertindak seperti pecandu yang membutuhkan perbaikan. Semakin jauh kita pergi dari patung, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Keinginan kita untuk menggali di ladang batu menjadi tak tertahankan. Kamu harus terus menggali untuk menggaruknya. Satu-satunya cara untuk memuaskan keinginan itu adalah dengan membajak. Itu adalah satu-satunya hal yang membuat kita merasa lebih baik. Petik 2. Wajah Han Sen tampak suram. Segala sesuatu tentang tempat ini terlalu menakutkan. Bahkan para dewa pun terpengaruh tanpa mengetahui bagaimana atau mengapa. Han Sen tidak bisa memastikan keamanannya sendiri di tempat itu. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Han Sen bertanya lagi. Situasinya berada di luar kendali semua orang. Dia tidak yakin bisa membantu apapun. Jika dia bisa memilih, dia akan meninggalkan ruang xenogenik. Semakin jauh dia, semakin baik. Miss Mirror mulai menjawab, tapi tiba-tiba, pintu kantor dibanting hingga terbuka. Nightwind bergegas masuk. Han Sen menatap mata Nightwind. Pupilnya telah memerah, dan dia juga memiliki kasus pupil bermasalah ganda. Apa yang terjadi? Miss Mirror bertanya, menatap Nightwind. Kami menemukan pintu batu di ladang batu. Mereka besar sekali, seolah-olah mengarah ke suatu kota kuno raksasa, Nightwind menjelaskan dengan suara tegang. 2422 Scarlet Eye. Wajah Nightwind kencang dan khawatir, dan dia juga membawa video kembali bersamanya. Saat video itu diputar, Han Sen memahami ekspresi Nightwind. Awal video menunjukkan jalan batu, yang pastinya merupakan jalan yang telah digali. Han Sen tidak tahu bagaimana mereka memilih di mana harus mulai menggali, tetapi itu jelas bukan keputusan acak. Mereka entah bagaimana telah menemukan dengan tepat di mana harus mulai menggali. Neraka telah mengendalikan situs penggalian skala besar. Ketika Miss Mirror dan orang-orangnya tiba, mereka segera mengurangi skala operasi. Sekarang penggalian sedang dilakukan di 3 lokasi, dan satu di tengah haruslah tempat mereka mulai. Saat video berlanjut, terungkap banyak jalur batu rumit yang bercabang sampai jalan batu terbuka untuk mengungkapkan sebuah ruangan besar. Di sana, Han Sen mendapati dirinya sedang melihat patung yang disebutkan Miss Mirror. Tingginya 10 meter. Itu tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan beberapa patung yang pernah dilihat Han Sen sebelumnya, tapi warnanya hitam pekat dan memiliki tekstur yang sama dengan bebatuan di sekitarnya. Patung itu menampilkan seorang pria yang duduk dengan menyilangkan kaki. Lengannya juga disilangkan, membuat bentuk X. Mata pria itu persis seperti yang digambarkan Miss Mirror. Ada 2 pupil di masing-masing, dan warnanya merah. Di belakang patung itu ada banyak lengan dan tangan. Mereka membentuk bersama untuk membuat obor berbentuk besar. Setiap tangan juga menampilkan mata merah dengan 2 pupil. Melihat patung itu membingungkan. Seolah-olah ada gelombang mata aneh yang tak berujung menatap keluar layar. Han Sen hanya melihat mereka melalui video, tapi meski begitu, dia merinding. Rasa dingin melanda Miss Mirror dan Nightwind juga. Video tersebut tidak bertahan lama di sekitar patung. Itu bergerak maju, mengungkapkan sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan. Di luar patung, jalan batu menghilang ke dalam gua. Itu adalah lubang kasar yang terlihat seperti digali dengan tangan kosong atau cakar. Dinding terowongan batu berlumuran darah di sana-sini. Cakar dan tangan diukir di permukaan terowongan. Saat video berlanjut, semakin banyak darah yang terungkap. Darah perlahan mengambil alih setiap permukaan, mengubah gua hitam menjadi merah. Pemandangan itu membuat perut Han Sen merinding. Gua itu tidak mungkin digali dengan tangan, kan? Han Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Meskipun Extreme King tidak memberikan banyak rasa hormat kepada para pekerja, mereka hanya mempekerjakan orang yang setidaknya merupakan markuise. Orang-orang itu dianggap kuat dalam ras mereka sendiri. Senjata mereka mungkin bukan harta karun legendaris, tapi seharusnya mereka layak. Bahkan jika mereka tidak membawa peralatan mereka sendiri, Extreme King akan memberi mereka harta xenogenik. Mereka tidak perlu menggunakan tangan mereka untuk menggali terowongan itu. Tapi berdasarkan bekas dan goresan yang tertinggal, terowongan itu jelas hasil cakar dan tangan. Itu belum digali dengan alat. Miss Mirror dan Nightwind melihat video itu dengan tatapan bingung. Mereka tidak menjawab pertanyaan Han Sen. Han Sen tahu itu benar bahkan tanpa konfirmasi mereka. Dia melihat video itu sedikit lebih lama, dan dia segera melihat markuise mati dengan kepala sapi. Alih-alih tangan, hanya ada gumpalan darah di ujung lengan pria itu. Potongan tulang menonjol melalui daging yang tergores. Melihat adegan ini, Han Sen tidak bisa menghentikan imajinasinya untuk mengulang apa yang telah terjadi. Pria berkepala sapi itu dengan panik menggali dengan tangannya, melukai jarinya di batu keras. Namun, itu tidak berhenti. Itu terus menggali dan menggali dengan energi yang hiruk-pikuk. Akhirnya, tangan pria itu telah digiling. Dia kehabisan darah dan meninggal. Video itu tidak berhenti di situ, dan pemandangan mengerikan itu terus berulang. Han Sen melihat semakin banyak mayat berserakan di seluruh gua. Mereka semua berada di posisi yang sama. Mereka mencondongkan tubuh ke depan, menekan tangan mereka yang hancur ke dinding.
Beberapa telah mencabik-cabik telapak tangan mereka, sedangkan yang lainnya kehilangan seluruh lengannya. Meski telah meninggal, mereka tetap mempertahankan posisi penggalian mereka. Wajah mereka terlihat sangat bersemangat seolah-olah mereka bersemangat dengan apa yang mereka lakukan, tetapi di tengah-tengah gairah itu juga muncul rasa takut. Itu adalah teror yang berada jauh di dalam tulang mereka. Hansen tidak bisa menjelaskan semua emosi yang dia lihat terukir di wajah-wajah mati itu, tetapi perutnya mengencang dan keringat dingin bercucuran di punggungnya. Mata para pekerja yang tewas semuanya terbuka, memperlihatkan dua mata merah mereka. Jalan batu sebenarnya bukan lagi jalan setapak. Itu seperti kuburan panjang yang digali dengan darah. Begitu banyak bangsawan dan bangsawan yang mati naik turun jalan batu itu. Dan semakin jauh jalan setapak itu, semakin buruk pemandangannya. Di akhir video ada pintu batu. Seperti yang dikatakan Nightwind, pintu ganda itu tampak seperti pintu masuk ke kota. Kedua sisi pintu itu berwarna merah tua, seperti terbuat dari darah yang mengeras. Ada juga banyak bekas setengah lingkaran di pintu, goresan yang ditinggalkan oleh kuku. Tinggi pintunya 10 meter, dan karena mereka telah menggali sampai ke permukaan pintu, hanya batu yang mengelilingi kusen pintu. Tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di balik pintu itu. Tapi apa yang ada di depan pintu membuat Hansen merinding. Banyak pekerja yang berbaring di depan pintu seperti orang-orang yang mencoba melarikan diri dari iblis neraka. Lengan mati mereka terulur dengan menyakitkan di depan mereka, mencoba untuk mencapai keselamatan yang tidak ada. Kuku mereka patah dan tulang mereka terkelupas. Darah di tangan mereka telah mewarnai pintu, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu membuka pintu. Para pekerja telah bertahan begitu lama, tetapi mereka semua telah mati sebelum pintu ini. Darah menggenang di sekitar tubuh di depan pintu iblis. Pintunya berdiri kokoh dan tidak bergerak, seperti pintu masuk ke neraka itu sendiri. Wajah Nightwind tampak mengerikan. Mereka semua sudah mati. Tidak ada yang dibiarkan hidup, dan mereka semua menjadi gila pada akhirnya. Mereka terus menggali dan menggali. Batuan itu keras, dan sangat sulit untuk digali, bahkan dengan peralatan. Saat mereka menggunakan jari untuk menggali, tangan mereka mulai berdarah dengan cukup cepat. Tetapi ketika darah menyentuh batu itu, seolah-olah batu itu melunak. Mereka bisa menggalinya, tapi tetap saja menyakiti mereka. Mereka terus menggali sampai berdarah. Petik 2. Suara Nightwind bergetar, meskipun dia adalah dewa yang telah menyaksikan banyak skenario hidup dan mati. Apa yang dilihatnya akan membuatnya mimpi buruk. Tempat ini dikutuk. Hansen merasa mual. Dia terdorong untuk menangkap Bauer dan kabur. Meskipun mereka membawa burung merah, ada sesuatu yang salah tentang tempat ini. Bahkan Miss Mirror, yang merupakan dewa yang kuat, telah terpengaruh. Ada kemungkinan burung merah tidak akan lolos dari kekuatan apapun yang melakukan hal-hal mengerikan ini. Lari. Kita harus lari. Kita tidak bisa tinggal di tempat yang mengerikan ini lebih lama lagi, Hansen memutuskan. Dia akan meninggalkan tempat ini, apapun yang terjadi. Dia akan pergi, bahkan jika Miss Mirror berusaha menghentikannya. Matamu. Miss Mirror tiba-tiba berbisik ketakutan, menatap mata Hansen. Ketakutan memenuhi wajahnya. Apa yang terjadi dengan mataku? Jantung Hansen melonjak. Dia tahu ini buruk. Tanpa ragu, Hansen melambaikan tangannya untuk melemparkan cermin air sehingga dia bisa melihat dirinya sendiri. Pada saat itu, Hansen merasa ketakutan telah meresap jauh ke dalam tulangnya. Matanya yang hitam berubah menjadi merah, dan lebih jauh lagi, celah mengalir di tengah setiap pupil. Pupil melingkar menjadi berbentuk labu, dan perlahan-lahan terbelah menjadi dua. 2423 penularan. Aku telah tertular apapun ini. Hansen menyadarinya dengan muram, dan hawa dingin menggulung tubuhnya. Dia tidak tahu bagaimana atau kapan dia tertular kondisi menyeramkan ini. Sampai Miss Mirror menunjukkannya, dia bahkan tidak menyadari bahwa kekuatan aneh telah berhasil menyelinap ke dalam tubuhnya dan menginfeksi matanya. Miss Mirror dan Nightwind menatapnya dengan heran. Hansen belum pernah mengunjungi jalan batu, juga tidak melihat patung dengan 1000 mata secara langsung. Namun kini, tidak dapat disangkal bahwa setiap matanya memiliki dua pupil merah. Itu hanya bisa berarti satu hal, kekuatan itu menular. Jika itu benar-benar menular, maka itu berarti permainan berakhir untuk setiap orang di perkemahan mereka. Bahkan bala bantuan yang menuju ke arah mereka akan berisiko. Hansen langsung bereaksi. Dia berbalik dan lari keluar kantor, lalu dia menarik penjaga di luar dan mengintip ke dalam mata pria itu. Penjaga itu hendak melepaskannya, tapi Miss Mirror dan Nightwind keluar untuk menghentikannya. Pupil-pupilnya belum berubah. Hansen menatap mata beberapa penjaga lagi. Mata mereka normal-normal saja. Detik berikutnya, Hansen mengeluarkan ponselnya dan menelepon nomor Fallingleaf. Telepon berdering 2 kali, lalu Fallingleaf mengangkat telepon. Dia hanya menjawab panggilan suara, jadi tidak ada video. Fallingleaf, apakah Bao ada di dekatmu? Hansen bertanya. Ya, jawab Fallingleaf. Nyalakan obrolan video kamu, kata Hansen. Mengapa? Fallingleaf bertanya tanpa memutar videonya. Lakukan saja apa yang dia perintahkan, kata Miss Mirror. Oke, jawab Fallingleaf. Dia mengaktifkan obrolan videonya, dan fotonya muncul di layar Hansen. Rambut Fallingleaf agak berantakan, dan pakaiannya salah kancing. Hansen tidak tahu apa yang dia lakukan dengan Bauer sendirian.
Tapi itu tidak penting. Hansen menatap pupilnya dan menyadari bahwa mereka normal. Warnanya masih sama, dan hanya ada satu pupil di setiap mata. Hansen merosot sedikit karena lega. Ayah, Bauer sedang duduk di sofa, memegang sepasang dadu di tangannya. Suaranya terdengar sangat manis saat dia memanggil Hansen. Mata Bauer terlihat normal. Itu membuatnya merasa lebih aman. Bauer, tetap di kamar dan bermainlah dengan Falling Leaf. Jangan pergi kemana-mana, dan tunggu aku di sana, oke? Petik 2. Tentu, ayah. Bauer mengangguk. Hansen mengalihkan perhatiannya kembali ke Falling Leaf. Falling Leaf, tutup pintunya dan jangan pergi kemana-mana. Jangan biarkan siapapun masuk, kecuali aku. Petik 2. Falling Leaf tidak menjawab. Dia memandang Miss Mirror, yang masih berdiri di samping Hansen. Lakukan apa yang dia perintahkan, kata Miss Mirror dengan tenang. Tentu, Falling Leaf mengangguk setuju. Hansen mematikan telepon dan berbicara dengan Miss Mirror. Temukan seseorang dengan mata yang tidak berubah. Kita perlu melakukan tes. Petik 2. Miss Mirror memandang Nightwind. Nightwind menghilang tanpa sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian, Nightwind kembali muncul di kantor, mendorong dua orang di depannya. Mereka adalah dua pekerja yang diposisikan Hansen dalam jangkauan patung batu. Salah satunya adalah Ning Yue, dan yang lainnya adalah pria yang pernah bekerja sama dengannya. Karena Ning Yue paling jauh dari gudang, dia dan rekannya adalah orang pertama yang ditemui Nightwind. Kamu tinggal. Hansen mendorong Ning Yue keluar dari pintu kantor dan menutupnya. Dia menarik Duke sebelum komputer dan memulai ulang video. Dia memastikan bahwa Duke mengawasi semuanya. Hansen, Miss Mirror, dan Nightwind menatap mata Duke. Setelah Duke melihat patung dengan 1000 mata dan 1000 lengan, pupil pria itu segera mulai memerah. Beberapa detik kemudian, warnanya menjadi merah tua yang kaya. Kemudian pupil mulai membelah. Dalam beberapa menit, Duke memiliki mata merah seperti Hansen. Hansen tidak perlu mengatakan apapun. Mereka semua mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya melihat rekaman video yang berisi gambar patung itu dapat menginfeksi mereka dengan kekuatan terkutuk apapun yang terkandung dalam struktur itu. Hansen membuka pintu dan membiarkan Ning Yue masuk ke dalam ruangan. Matanya masih baik-baik saja, dan tidak ada perubahan baru di sana. Dia bisa mengonfirmasi itu ketika Hansen bertanya. Bagaimanapun kamu melihat patung itu, kamu akan tertular oleh kekuatannya. Hansen mengerutkan kening. Dia menggunakan beberapa kekuatannya untuk menjelajahi matanya sendiri dan mencari tahu mengapa matanya berubah, tapi tidak ada yang bisa dia pelajari. Sejauh Hansen bisa meregangkan inderanya, matanya terasa normal. Mereka tampaknya tidak berada di bawah pengaruh kekuatan asing manapun. Bahkan area Dongsuan tidak dapat menentukan apa yang terjadi pada matanya. Sepertinya matanya sama seperti biasanya. Tapi Hansen bisa merasakan dorongan yang sama seperti yang dijelaskan Miss Mirror. Dia tiba-tiba terdorong untuk menuju ke medan batu. Itu seperti perokok tua yang tidak merokok sepanjang hari, dia sangat ingin keluar dan membeli sebungkus. Untungnya, Hansen memiliki pikiran yang stabil. Dia mampu menahan dorongan itu. Jika pikirannya lemah, dia pasti sudah lari ke ladang. Duke berteriak, matanya memerah, dan dia mulai terkesiap. Dia membuat suara menelan yang tidak wajar, lalu berbalik untuk bergegas keluar dari kantor. Nightwind meraih Duke dan menjepitnya ke tanah. Dia menggunakan rantai zat untuk membuatnya tetap terkunci di tempatnya. Duke bertempur seperti orang gila saat dia mencoba melepaskan rantai substansi. Seluruh tubuhnya bergetar seperti pecandu yang membutuhkan perbaikan. Air mata dan ingusnya mulai menetes ke lantai. Apa yang akan kita lakukan? Hansen bertanya, melihat Miss Mirror dan Nightwind. Segalanya menjadi buruk dengan sangat cepat, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka hindari. Mengeluh tentang situasi tidak akan berguna. Mereka harus mencari cara untuk bebas dari kekacauan ini. Mungkin jawaban kita ada di balik pintu batu itu. Kita mungkin harus pergi ke sana untuk menemukan solusi untuk masalah kita saat ini, kata Nightwind. Sudahkah kamu mencoba menghancurkan patung dengan 1000 mata dan 1000 tangan? Hansen bertanya. Aku telah mencoba untuk memecahkannya, tetapi aku tidak berhasil. Patung itu lebih keras dari batu hitam rata-rata. Kekuatan kita tidak bisa merusaknya, kata Nightwind. Sepertinya pintu batu adalah satu-satunya cara bagi kita untuk melanjutkan. Dorongan semakin kuat, dan bahkan dengan keinginan kuat kita tidak akan bertahan selamanya. Kita tidak bisa sabar menunggu bala bantuan datang ke sini. Ayo pergi ke pintu sementara kita masih memiliki kendali atas diri kita sendiri. Ketika Miss Mirror membuat keputusan, dia tidak terdengar ragu-ragu. Suaranya tegas dan terkendali. Tentu, mari kita pergi ke pintu batu itu dan melihatnya. Hansen mengangguk. Dia ingin melihat patung 1000 tangan dan mata 1000 juga. Mereka tidak memiliki bukti bahwa infeksi dapat menyebar dari orang ke orang jika video tidak terlibat, tetapi pada titik ini, siapa yang tahu bagaimana infeksi dapat ditularkan? Jika Bauer dan Ning Yue menangkap apapun ini, itu buruk. Ditambah, Ning Yue sudah terinfeksi sesuatu. Sulit untuk mengatakan apakah dia laki-laki atau perempuan, dan kepribadiannya juga berubah secara radikal. Ning Yue yang diketahui Hansen telah hilang. Sekarang Miss Mirror telah membuat keputusan, dia segera mengambil tindakan. Hansen, Nightwind, dan Duke itu mengikutinya ke ladang batu.
Red Cloud telah jatuh ke kelas raja, jadi mereka meninggalkannya di perkemahan. Dia belum melihat patung itu, jadi untuk saat ini, matanya tetap normal. Alih-alih ikut dengan mereka dan mempertaruhkan dirinya, Miss Mirror memerintahkannya untuk bertanggung jawab atas kemas saat mereka pergi. 2424 Dugat City, Subscribe Penatua. Jalur batunya persis sama dengan yang digambarkan dalam video. Awalnya biasa-biasa saja, dan Hansen dan yang lainnya mencapai patung dengan 1000 tangan dan 1000 mata. Tapi Hansen bisa dengan jelas merasakan bahwa semakin dekat dia ke patung itu, semakin kuat impuls aneh itu. Ketika Hansen melihat sendiri patung yang mengganggu itu, perasaan itu cukup kuat untuk membuatnya gemetar. Saat mata yang tak terhitung jumlahnya sepertinya memeriksanya, Hansen merasa seolah-olah hantu benar-benar menatapnya. Perasaan itu 100 kali lebih besar dari apa yang dia rasakan ketika dia menonton video itu. Rasanya seperti aliran hantu yang tak ada habisnya akan keluar dari tangan untuk melahapnya. Hansen mengaktifkan kupu-kupu mata ungu, berharap bisa melihat rahasia di balik patung itu. Pupil ungu itu mengambil mata Hansen, menjadi 4 kelopak yang berputar. Hansen menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya ke patung itu. Pada saat itu, Hansen merasa seperti sedang melihat iblis dari neraka itu sendiri. Sebelum dia melihatnya dengan baik, rasa sakit menjalari mata kanannya. Perasaan basah membasahi telapak tangannya, seolah tangannya berlumuran darah. Wajah Hansen berubah. Dia memaksa dirinya untuk terus memandangi patung itu, tetapi kemudian dia menyadari bahwa pemandangan itu akan membutakannya. Dia mengalihkan pandangannya, tidak berani berbalik ke arah patung dengan kupu-kupu mata ungunya masih aktif. Apakah kamu baik-baik saja? Miss Mirror dan Nightwind memandang Hansen. Aku menggunakan tipuan mata untuk melihat patung itu, tapi itu hampir membutakanku. Hansen menurunkan tangannya, yang dia gunakan untuk menutupi wajahnya. Matanya merah dan meneteskan air mata berdarah. Untungnya, darah Hansen sudah mengkristal. Jika tidak, dia akan kehilangan begitu banyak darah sehingga dia akan mati. Berhenti melihat, dan jangan gunakan keterampilan mata kamu untuk memeriksanya lagi. Jika tebakan aku benar, patung ini terkait dengan semacam dewa mata. Kekuatannya terkait langsung dengan penglihatan. Jika kamu menggunakan keterampilan mata untuk melihatnya, itu seperti meminta kematian, kata Nightwind. Hansen mengangguk dan tetap diam. Dia mengikuti Miss Mirror menyusuri jalan setapak. Setelah berkeliling patung, mereka sampai di gua batu yang telah berlumuran darah. Itu tampak seperti di video, dengan lebih banyak darah dan darah kental muncul semakin jauh mereka berjalan. Akhirnya, mereka menemukan pintu di ujung gua. Duke yang terikat oleh rantai zat berteriak lagi. Dia berusaha sekuat tenaga untuk bergegas ke pintu batu. Jika Nightwind tidak menahan Duke, dia akan mendobrak pintu cukup keras untuk membuka tengkoraknya sendiri. Pintu batu tertutup rapat, dan mereka tidak tahu apa yang ada di baliknya. Hansen tidak berani menggunakan kupu-kupu mata ungu lagi, jadi dia harus memeriksanya dengan penglihatannya sendiri. Dorongan untuk pergi ke pintu batu semakin kuat, tetapi untungnya, mereka bertiga memiliki kemauan yang kuat. Mereka tidak akan kehilangan kendali atas diri mereka sendiri seperti Duke. Tapi dorongan itu semakin kuat seiring berjalannya waktu, dan itu hanya masalah waktu sampai keinginan mereka terputus. Diperlukan seorang dewa untuk menahan dorongan ini selamanya. Pintu batu itu tidak memiliki kunci atau pegangan. Itu tertutup rapat, hampir mulus, dan hanya itu. Dukes yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba menggalinya tetapi tidak berhasil. Pintu itu tahan terhadap serangan fisik mereka. Nightwind dan Miss Mirror bertukar pandangan, lalu Nightwind mulai mengumpulkan kekuatan. Mereka ingin mengikuti rencana awal mereka untuk membuka paksa pintu batu. Hansen berdiri di samping Miss Mirror. Mata kanannya masih merah dan bengkak, dan sesekali rasa sakit yang tajam masih terpancar darinya. Nightwind memindahkan rantai substansinya, yang melayang di atas tanah seperti lembaran hitam. Menjawab panggilannya, pedang itu tergelincir ke tangannya dan dimanifestasikan sebagai pedang hitam. Ketika Hansen melihat pedang yang dipegang Nightwind, dia mencatat bahwa itu memberinya perasaan yang sama seperti melihat langit malam yang kosong. Kekuatan yang dikandungnya tidak dapat diprediksi. Mata Nightwind membeku. Pedang hitam di tangannya menghantam bagian tengah pintu batu, dan pusaran kegelapan menghantam permukaan pintu seperti cakrawala gelap menyentuh tanah. Dia membanting pintu berulang kali dengan kekuatan penuh dari rantai substansinya, tetapi setiap kali kegelapan bersentuhan dengan pintu, kegelapan itu pecah seperti gelombang yang menerjang. Sementara itu, pintu batu itu tak mau bergeming. Kekuatan Nightwind bisa membakar seluruh planet, tapi pintunya sepertinya tidak terpengaruh. Batu-batu di sekitar semuanya rusak oleh pedang hitam, memperlihatkan tepi kusen pintu, tetapi pintunya tidak terbuka. Namun, mereka sekarang bisa melihat sekilas apa yang mengelilingi pintu di balik kusen pintu. Pintu itu ditetapkan menjadi menara kota. Menara kota dibangun dengan batu bata hitam. Batu bata tampak sangat mirip dengan batu hitam yang ada di mana-mana di terowongan, tetapi jauh lebih keras. Bahkan kekuatan rantai Nightwind hanya bisa meninggalkan goresan di tubuh mereka. Goresan yang ditinggalkannya tampak seperti cakaran kucing. Saat kekuatan pedang Nightwind merobek lebih banyak batu hitam yang mengelilingi pintu, Hansen melihat 3 kata terukir di atas pintu. Hansen mengenali 3 kata itu. Mereka ditulis dalam bahasa umum di alam semesta. Kota Dugat.
Kota Dugat. Ini adalah Kota Dugat. Nightwind menjerit. Bahkan Miss Mirror tampak tercengang. Apa itu Kota Dugat? Hansen bertanya pada Nightwind. Dia belum pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Emosi Nightwind telah meningkat sampai dia hampir histeris. Dia kehilangan semua ketenangan yang seharusnya dimiliki oleh individu yang didewakan, tetapi dia sepertinya tidak menyadarinya. Matanya menyala saat dia menatap 3 kata di atas pintu. Legenda mengatakan bahwa dewa kuno memiliki kota yang kuat di zaman kuno. Tempat itu disebut Kota Dugat. Karena orang-orang dewa kuno dilahirkan sebagai dewa, mereka tidak dapat naik level lebih jauh. Mereka yang pergi ke Kota Dugat, bagaimanapun, sering memiliki kesempatan untuk naik di atas tingkat dewa. Petik 2. Selama ini, semua orang mengira itu hanya legenda. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa Dugat City benar-benar ada. Jika ini adalah Kota Dugat asli dari dewa kuno, maka itu menjelaskan mengapa begitu banyak hal aneh terjadi pada kita. Dan mungkin ada kesempatan bagi kita untuk menjadi lebih kuat di sini. Petik 2. Nightwind melihat ke pintu dengan sangat bersemangat. Dia sepertinya telah melupakan bahaya yang mereka hadapi. Hansen tidak bisa menyalahkan Nightwind atas kegembiraannya. Bahkan ketika Sekret berkuasa, tidak banyak elit yang mampu mencapai langkah terakhir. Bahkan Dewa Air kuno yang sangat kuat tidak mampu mengatasi status ketuhanannya. Sebaliknya, dia berakhir sebagai hujan darah yang melembabkan dunia. Bagi sebagian besar elit yang didewakan, melalui Olegeno untuk menjadi roh dewa memiliki peluang sukses yang hampir mikroskopis. Jika Dugat City adalah metode di mana seseorang bisa menjadi roh dewa, itu akan menggoda dewa manapun. Elit yang saleh tetaplah manusia biasa, dan mereka bisa jatuh sakit dan mati. Mereka tidak abadi, bahkan pemimpin sekret telah mencari kunci keabadian. Wajar jika elit yang didewakan menginginkan ini. Jika Kota Dugat dapat mengubah orang menjadi roh dewa, maka dewa kuno tidak akan menjadi salah satu dari 3 ras terkuat, kata Hansen dengan cemberut. Miss Mirror melihat ketiga kata dan berkata, Kota Dugat hanyalah legenda. Kota ini memiliki kata-kata Dugat City tertulis di atasnya, tetapi tidak ada bukti bahwa itu sebenarnya kota legenda kita. Jika itu adalah Kota Dugat yang sebenarnya, mengapa itu dikuburkan di sini? Kita perlu memikirkan ini. Kita harus berhati-hati. Petik 2. 2425 Broken City. Kita tidak bisa masuk ke kota. Membicarakan itu tidak berguna, kata Hansen, melihat ke pintu kota yang tidak rusak. Kekuatan Nightwind kuat, dan itu jauh melebihi kemampuan Hansen. Hansen tidak memiliki kesempatan untuk membuka pintu Kota Dugat jika Nightwind gagal, dan Miss Mirror telah jatuh ke kelas raja. Mereka sepertinya tidak punya pilihan. Jantung Nightwind melonjak. Pedang kegelapannya menebas lagi, tapi kali ini, dia tidak menargetkan pintu itu sendiri. Dia mengalihkan perhatiannya ke bebatuan di sekitar, berencana untuk menggali seluruh menara tempat pintu itu dipasang. Hansen dan Miss Mirror melangkah mundur dan mengawasi. Karena pintunya tidak dapat dilewati, mereka tidak dapat memikirkan alternatif lain. Rencana Nightwind adalah upaya putus asa, upaya terakhir, bukan strategi yang dipikirkan dengan matang. Rantai zat gelap terus mencambuk ke dalam bebatuan hitam, dan bebatuan itu hancur dan tersapu. Semakin banyak bagian menara terungkap. Hansen tidak tahu berapa lantai yang pernah dimiliki menara itu, dan itu karena menara itu sebenarnya telah dipotong menjadi 2. Sepertinya seluruh bangunan telah ditebas oleh pedang besar. Pilar batu di depan semuanya terpotong. Pilar-pilar itu jatuh dengan mulus dari tinggi ke pendek, seolah-olah dipotong dengan sangat rapi. Pilar batunya lebih tebal dari tangki air. Ada beberapa baris pilar, dan setiap baris berisi selusin pilar. Mereka bertiga menatap menara yang rusak dengan mata lebar. Nightwind bukanlah salah satu dewa tertinggi di alam semesta, tetapi dia tidak lemah dalam ukuran apapun. Serangan yang didukung oleh kekuatan penuh dewa hanya mampu meninggalkan goresan kecil pada batu bata kota. Memotong satu batu bata akan jauh melampaui kemampuannya. Dengan pemikiran seperti itu, sulit untuk membayangkan jenis kekuatan yang dibutuhkan untuk membelah seluruh menara ini. Bahkan memikirkannya pun menakutkan. Pada awalnya, Hansen tidak terlalu berharap mereka bisa memasuki Kota Dugat dari atas. Tentunya kota yang begitu besar dan kuat akan memiliki semacam baisema atau kekuatan yang membatasi. Ini bukanlah jenis tempat yang bisa kamu panjat begitu saja untuk dimasuki. Tapi sekarang, menara itu rusak, dan properti yang membatasi tempat itu pasti sudah lama ditinggalkan. Itu berarti mendapatkan akses akan lebih mudah dari yang dibayangkan Hansen. Setengah bagian atas menara kota hilang. Nightwind menebas bebatuan ke berbagai arah, tetapi dia tidak dapat menemukan separuh menara lainnya. Setengah bagian bawah menara dipenuhi dengan puing-puing, dan Nightwind mengayunkan rantai substansi gelapnya. Dia memindahkan batu-batu itu, membersihkan jalan setapak sehingga mereka bertiga bisa memasuki menara. Hanya sedikit yang bisa dilihat di setengah dari menara yang tersisa. Sebuah patung pernah berdiri di menara, tetapi bagian atasnya telah dipotong dan diambil dengan bagian atas menara. Bagian dari patung yang tersisa tampak sedang duduk, dan kakinya bersilang. Mereka bertiga tidak tahu seperti apa patung aslinya. Sisa-sisa binatang batu yang hancur berserakan di sekitar patung. Mereka jatuh, pecah di lantai. Menilai dari tempat mereka sekarang berbaring, jelas sekali bahwa mereka pernah berjaga di kedua sisi patung. Sepertinya pertempuran yang cukup biadab pernah terjadi di sini,
Tapi jika itu benar, kenapa kita belum menemukan mayat makhluk yang pasti mati di sini? Hansen bertanya dengan nada suara bingung. Mungkin kita punya. Kami telah menggali beberapa lengan yang putus. Ingat, anggota tubuh itu sangat berbahaya. Bahkan setelah mereka diamputasi, senjata tersebut masih berhasil membunuh banyak pekerja kita. Itu pasti menunjukkan betapa menakutkan orang-orang yang terlibat dalam pertempuran ini. Bahkan anggota tubuh mereka memiliki kekuatan yang tidak bisa dihancurkan, kata Nightwind. Miss Mirror mengerutkan kening. Dia melihat ke arah Dugat City dan berkata, jika ini benar-benar Dugat City, maka ini pasti tempat suci bagi Dewa Kuno. Bahkan Extreme King percaya bahwa Dugat City hanyalah sebuah legenda, bukan tempat nyata yang benar-benar ada. Dewa Kuno telah melindungi kota ini dengan sangat serius. Jika makhluk lain ingin menyerang Dugat City, maka Dewa Kuno pasti akan melawan. Tapi aku belum pernah mendengar cerita apapun tentang Dewa Kuno melakukan pertempuran dalam skala ini. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Miss Mirror berkata, berdasarkan apa yang kita lihat, ini adalah reruntuhan medan pertempuran roh dewa, mungkin dari era pertama. Bagaimana Dewa Kuno mengklaimnya? Dewa Kuno mungkin memiliki kata, dewa, dalam gelar mereka, tetapi mereka sebenarnya bukan dewa. Petik 2. Mungkin kita membuat asumsi tentang apa yang terjadi di sini. Ini mungkin bukan reruntuhan medan pertempuran roh dewa, kata Nightwind. Bahkan jika bukan ini, pertarungan seperti ini pasti telah mengejutkan seluruh alam semesta. Tidak mungkin tidak ada yang tahu tentang ini. Miss Mirror menggelengkan kepalanya. Hansen berpikir dan berkata, mungkin Dugat City benar-benar ada, dan itu hanya tempat terlarang yang disucikan bagi Dewa Kuno. Tapi kota ini sudah hancur di era pertama. Mungkin itulah sebabnya tidak ada yang benar-benar melihat Dugat City, mungkin Dewa Kuno sendiri bahkan tidak tahu di mana menemukannya. Petik 2. Itu mungkin. Dewa Kuno dan yang sangat tinggi selalu sangat tertutup dan misterius. Kedua ras itu sudah ada di era suci, dan mereka sudah sangat kuat. Tapi mereka ditekan oleh sekret saat itu. Mereka tidak setenar mereka sekarang. Miss Mirror mengangguk sambil berpikir. Jika Dugat City sudah ada di era para dewa, dan dihancurkan pada suatu saat setelahnya, apakah itu berarti ada rahasia di sini yang terkait dengan apa yang diperlukan untuk menjadi dewa? Nightwind terdengar sangat bersemangat. Hansen menggelengkan kepalanya. Mungkin tidak. Agar Dugat City dihancurkan seperti ini, itu mungkin berarti Dewa Kuno gagal. Mungkin rahasia di dalam Dugat City sudah dicuri. Ini mungkin hanya menjadi kota kosong sekarang. Petik 2. Nightwind memahami alur pemikiran ini, tetapi dia masih memiliki harapan untuk menjarah Dugat City. Dia berkata, tidak mungkin. Pasti ada sesuatu di dalam kota ini. Jika tidak, mengapa kekuatan lain mencoba berjuang untuk masuk ke kota? Petik 2. Sulit untuk dikatakan, kata Hansen pelan. Sebenarnya, Hansen juga berpikir ada sesuatu di dalam Dugat City. Tapi benda itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berbeda dari rahasia menjadi dewa. Mungkin beberapa orang yang menakutkan selamat dari pertempuran besar dan sekarang dengan sengaja memikat orang ke dalam. Hansen punya firasat buruk tentang tempat ini. Mereka telah menemukan batu yang bisa mengubah dewa menjadi raja, dan patung yang memiliki 1000 tangan dan 1000 mata. Apapun yang ada di dalam tempat yang menyeramkan ini, itu tidak akan menyenangkan. Ayo masuk dulu, kata Miss Mirror pada Nightwind. Nightwind kembali menghancurkan dan mengangkut puing-puing. Seluruh Dugat City terkubur di bawah longsoran batu. Bahkan bangunan dan jalan semuanya terkubur oleh batu. Jika Nightwind dan yang lainnya ingin melanjutkan, mereka harus memindahkan batu. Untungnya, semua bebatuan di kota telah berkurang menjadi puing-puing yang hancur. Tidak ada potongan besar seperti yang mereka temukan di luar pintu. Karena itu, mereka tidak membutuhkan alat untuk memecah bebatuan menjadi bongkahan yang lebih kecil. Mereka hanya perlu menarik batu-batu yang hancur itu. Dengan kekuatan Nightwind, memindahkan gunung tidak akan sulit, jadi membuang beberapa puing sangatlah mudah. Dia tidak berani menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan semua puing. Dia takut memecahkan sesuatu yang berharga yang terkubur di bawah batu. Selain itu, jika ada sesuatu yang masih hidup dan tertidur di dalam kota, dia tidak ingin membangunkannya. Setelah pengalaman yang mereka alami dalam beberapa hari terakhir, bahkan elit yang didewakan seperti Nightwind akan memperlakukan Dugat City dengan tingkat rasa hormat yang sesuai. Dia tidak akan melakukan hal bodoh. Nightwind memandu rantai zat gelapnya, meluncur ke samping bebatuan yang selebar selusin meter. Setelah melewati menara, mereka menemukan diri mereka di sebuah alun-alun. Nightwind terus menggali, memindahkan batu 100 meter sebelum berhenti. Dia menatap ke tempat yang baru saja dia gali. 2426 Big Sword. Hansen dan Miss Mirror dengan hati-hati mengikuti pandangan Nightwind. Di dekatnya, ada pedang besar yang mencuat sebagian dari puing-puing. Pegangan pedang itu lebarnya 1 kaki dan tinggi 2 kaki. Mereka tidak tahu berapa panjang bilahnya karena bila itu jatuh jauh ke dalam tanah alun-alun. Hanya 80 cm saja yang bisa dilihat. Pedangnya cukup berkarat, dan ditutupi oleh lapisan film abu-abu. Ekspresi muram melewati wajah Hansen saat dia melihat senjata itu. Itu memancarkan aura pembunuh yang kuat. Pegangannya berbentuk seperti cabang bambu, dan tidak ada handguard yang melindunginya. Pegangannya terhubung langsung ke bilah pedang itu sendiri. Itu bermata 2, dan ada simbol aneh terukir di tengah bilahnya.
Mereka tampak seperti ular atau tanaman merambat atau semacamnya. Dengan begitu sedikit bilah yang terlihat, sulit untuk mengatakan dengan tepat apa itu. Nightwind merasakan sesuatu yang berbahaya tentang pedang yang setengah terkubur ini, itulah sebabnya dia berhenti menggali. Yang dia lakukan hanyalah menatapnya. Hansen bisa merasakan kekuatan yang mendidih dari pedang. Rasanya seperti ada 1000 roh marah yang berjuang, memutar, dan berteriak di dalam pedangnya. Tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia tidak dapat benar-benar mendeteksi apapun yang mengancam tentang senjata itu. Itu sangat besar, tetapi selain itu biasa dan tertutup karat. Nightwind mengangkat pedang kegelapannya lagi dan mendekati pedang besar itu perlahan. Dia sangat berhati-hati sehingga kelihatannya dia sedang berjalan menuju semacam elit dewa yang menakutkan daripada pedang berkarat yang jatuh ke bumi. Miss Mirror dan Hansen berdiri kembali. Mereka sekarang adalah kelas raja. Jika Nightwind tidak bisa menangani ancaman ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk meratakan rintangan. Nightwind harus memaksakan diri untuk mengambil setiap langkah. Seluruh tempat ini terlalu aneh, dan ada sesuatu yang tidak menyenangkan tentang cara pedang itu jatuh ke tanah. Sangat mungkin pedang itu menyimpan kekuatan misterius dan menakutkan, seperti dua patung yang mereka temui. Tapi untungnya, saat Nightwind mencapai pedang, senjata itu tidak bereaksi terhadap kehadirannya. Nightwind tidak menyentuh pedang. Dia menggunakan rantai zat malam untuk menghilangkan bebatuan di belakang pedang. Dia menggali jalur lain di sekitar pedang, dan pedang itu tetap di tempatnya. Tidak ada yang terjadi. Miss Mirror mengerutkan kening dan mempelajari pedang. Dia sepertinya sedang mempertimbangkan pilihan mereka. Sepertinya pedang itu tidak akan menyerang. Itu mungkin hanya senjata yang mereka tinggalkan. Nightwind memandang pedang, matanya berkedip. Jika itu benar-benar senjata dari zaman para dewa, maka mungkin itu adalah peninggalan yang melebihi kekuatan senjata dewa. Nyonya, haruskah aku mencoba mengambilnya? Nightwind bertanya, menatap Miss Mirror. Meskipun Miss Mirror adalah kelas raja sekarang, Nightwind masih sangat menghormatinya. Dia tidak akan berbicara dengan tidak hormat padanya atau berbicara kepadanya karena levelnya. Kekuatan apapun yang menarik kita ke sini, bukan ini. Jangan pindahkan, terus gali jalan ke depan, kata Miss Mirror pelan. Kepribadian serakah Hansen biasanya mendorongnya untuk mengambil setiap bagian dari harta karun yang bisa dia temukan, tapi di tempat ini, dia bahkan tidak mau ceroboh. Dia setuju dengan apa yang dikatakan Miss Mirror. Yang terbaik adalah tidak menyentuhnya untuk saat ini. Tempat ini dikutuk, jadi mungkin sesuatu yang salah belum terjadi. Tapi Nightwind tidak setuju. Dia berpikir sejenak dan berkata, jika ini adalah senjata yang tertinggal selama pertempuran antar dewa, mungkin itu akan membantu kita mencari kota ini. Ada beberapa kebenaran dalam kata-kata Nightwind. Jika mereka bisa membebaskan pedang, mereka mungkin bisa menggunakannya sebagai senjata. Pedang itu pasti sangat kuat di masa lalu. Jika mereka bisa mengendalikan senjatanya, mungkin itu bisa menyelesaikan banyak masalah yang belum mereka hadapi. Misalnya, pedang mungkin bisa mematahkan patung 1000 tangan dan 1000 mata. Jika mereka bisa melakukan itu, mungkin mereka bisa menghilangkan kekuatan mata merah. Jika mereka dapat menggunakan pedang untuk menghilangkan infeksinya, maka mereka tidak perlu terus menjelajahi kota. Sebaliknya, mereka bisa dengan riang menunggu sampai bala bantuan mereka tiba. Miss Mirror masih sedikit ragu. Apakah mereka mengambil pedang atau tidak, kedua pilihan itu memiliki pro dan kontra. Bagaimanapun, itu adalah pertaruhan. Memenangkan taruhan akan mendapatkan hadiah yang fantastis, tetapi jika mereka kalah, itu akan membuat situasi mereka semakin buruk. Mari kita lanjutkan. Miss Mirror tidak mengizinkan Nightwind menyentuh pedang. Jika ada pertaruhan, mereka mungkin akan kalah. Jika mereka tidak berjudi, mereka tidak akan menang atau kalah. Jika pilihannya ada pada Hansen, bahkan dia tidak akan mencoba peruntungannya dengan pedang itu. Itu terlalu berisiko, dia yakin. Alasan terpenting dia tidak ingin berurusan dengan pedang, adalah karena apa yang terjadi dengan Ning Yue dan pedang hijau kecil. Pedang hijau itu jauh lebih kecil, dan itu telah mengubah Ning Yue menjadi seseorang yang bukan laki-laki atau perempuan. Jika Hansen meraih pedang besar itu, hanya Tuhan yang tahu apa yang mungkin terjadi. Mungkin itu akan mengubahnya menjadi seorang kasim. Itu tidak terpikirkan. Meskipun Ning Yue benar-benar feminim, setidaknya dia masih memiliki penis. Nightwind tidak memaksa. Sepertinya dia masih mengakui otoritas Miss Mirror. Meskipun dia memiliki pendapat yang berbeda, dia tidak bertentangan dengan keinginan Miss Mirror. Mereka bertiga terus mengitari pedang saat Nightwind terus menyingkirkan puing-puing dari jalan di depan mereka. Saat mereka pergi, penggalian Nightwind mengungkapkan lebih banyak lagi pahatan dan potongan dalam yang telah diukir di alun-alun. Tanda pedang diukir beberapa meter ke dalam tanah keras yang dilapisi dengan batu hitam. Batu hitam itu luar biasa kokoh, tetapi telah dibelah seperti tahu. Potongan-potongan batu pecah telah terbang kemana-mana, jadi menakutkan untuk membayangkan betapa kuatnya pengguna kekuatan itu. Tanda pedang ini tidak mungkin dibuat oleh orang yang meninggalkan pedang besar, bukan? Aku ingin tahu siapa yang menggunakannya. Saat Hansen mengamati bekas pedang, dia tidak bisa berhenti memikirkan pedang yang terkubur. Wanita yang digali di neraka hanya didewakan seperti Nightwind. Tetapi ketika kekuatan Nightwind menghantam alun-alun, itu hampir tidak meninggalkan goresan.
Dibandingkan dengan celah sedalam beberapa meter yang dibuat oleh beberapa senjata kuno, perbedaannya sangat mengejutkan. Mereka tidak berada pada level yang sama. Miss Mirror dan Nightwind memikirkan hal yang sama, tetapi mereka sudah memutuskan untuk tidak menyentuh pedang. Tidak ada pembalikan keputusan itu sekarang. Nightwind memimpin mereka semua ke depan ketika tiba-tiba, suara ding terdengar. Rantai zat gelap Nightwind tampak seolah-olah telah mengenai sesuatu, dan mereka hancur menjadi kegelapan. Apa yang kita temukan kali ini? Hansen bertanya, bergerak untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik. Rantai zat gelap telah rusak di dinding batu, dan meskipun menghantam dinding dengan kekuatan yang besar, rantai tersebut tidak merusaknya. Dindingnya ditutupi dengan ukiran, tetapi karena mereka hanya dapat melihat sebagian kecil dari dinding, mereka tidak dapat membedakan apa yang diwakili oleh ukiran tersebut. Nightwind bergerak sangat cepat saat dia membersihkan puing-puing di sekitar dinding. Beberapa saat kemudian, seluruh dinding batu berdiri terbuka di depan mereka. Dindingnya tampak seperti layar bermotif bunga, tetapi jauh lebih besar daripada layar bunga pada umumnya. Panjangnya 100 meter dan tinggi 3 meter. Hansen melihat dengan hati-hati pada ukiran di layar, dan ketika dia melakukannya, wajahnya berubah. Mata mereka tertuju ke tengah layar. Awalnya, mereka mengira itu bukan apa-apa, tetapi ketika bagian dinding itu dilihat dari paling kiri, gambar itu berubah menjadi sesuatu yang sangat aneh. 2427 gambar, subscribe Penatua. Ada gambar dinding, dan yang mengejutkan Hansen, mereka semua tampak seperti manusia. Sosok itu memiliki tangan, kaki, dan kepala, sama seperti manusia. Anehnya, mereka tidak memiliki wajah. Di mana seharusnya ada hidung, mata, dan mulut, ada ruang kosong sebagai gantinya. Mereka adalah laki-laki kosong dan tak berwajah. Hansen tidak merasa aneh dengan pemandangan itu. Bagaimanapun, dia telah melihat banyak jenis makhluk aneh sebelumnya, jadi beberapa ukiran orang tak berwajah tidak cukup untuk menggoyahkannya. Hal yang mengganggu dari foto-foto itu adalah pemandangan yang mereka gambarkan. Layar 100 meter itu memuat 6 gambar. Gambar pertama menunjukkan menara kota yang rusak. Di depan menara itu berdiri beberapa pria tanpa wajah. Salah satu pria tak berwajah sedang menggunakan pedang untuk menyerang menara. Gambar itu menunjukkan punggung pria tak berwajah. Wajah mereka tidak terlihat, tetapi ketika dia memikirkannya lagi dan mengambil semuanya secara keseluruhan, perut Hansen mengepal dan merinding berkobar di kulitnya. Oh, sial. Orang-orang tak berwajah dalam lukisan itu tidak mungkin kita, kan? Hansen menatap gambar pertama. Dia hanya bisa melihat bagian belakang pria tak berwajah yang sedang menebang menara, tapi pemandangan itu sangat mengingatkannya pada saat Nightwind telah membersihkan batu dari sekitar menara kota. Ada dua pria tak berwajah lain yang menonton, dan pria keempat terbaring di lantai. Itu jelas Hansen, Miss Mirror, dan Duke yang mereka bawa. Tidak peduli bagaimana Hansen melihatnya, gambar itu sepertinya mewakili upaya mereka untuk masuk melalui pintu batu. Orang-orang di dalam ukiran itu tidak berwajah dan sosok mereka tidak terlalu berbeda, yang merupakan satu-satunya hal yang membuat Hansen tidak sepenuhnya memastikan bahwa teorinya benar. Hansen dan Miss Mirror saling memandang, lalu mengalihkan perhatian mereka ke foto kedua. Pahatan itu masih menampilkan 4 sosok tak berwajah dengan punggung menghadap ke atas. Tidak jauh dari sosok itu, sebuah pedang bersarang di tanah. Hansen tidak berpikir bahwa gambar ini membutuhkan banyak interpretasi. Itu dengan jelas menggambarkan saat mereka menemukan pedang berkarat raksasa yang telah ditikam ke tanah. Tapi gambar ketiga, tanpa diragukan lagi, adalah mereka berdiri di depan layar. 3 pria tak berwajah sedang memeriksa gambar di layar. Hanya 1 orang tak berwajah terbaring di tanah, dan itu benar-benar terlihat seperti mereka. Keluarlah. Siapa yang memainkan trik ini? Ayo keluar, Nightwind berteriak. Pedang kegelapannya menebas berulang kali ke layar. Jelas, kecuali orang yang membuat gambar di layar itu adalah seorang nabi, tidak mungkin ukiran itu bisa digambar sebelum kedatangan mereka. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa seseorang telah mengilhami layar itu dengan semacam kekuatan, dan ketika mereka tiba di sana, itu menghasilkan pemandangan yang terlihat di seluruh ukiran. Rantai zat gelap Nightwind menghantam layar dan hancur lagi, tidak meninggalkan jejak serangan mereka di permukaan layar. Layarnya sekeras harta karun. Jangan buang energi kamu, mari kita lihat sisa fotonya sekarang, kata Miss Mirror. Serangan Nightwind tidak berguna. Dia menurunkan tangannya dan bergabung dengan mereka dalam memeriksa ukiran. Hansen mengerti apa maksud Miss Mirror. Gambar ketiga mewakili situasi mereka saat ini di depan layar, tetapi ada 3 gambar lagi. Jika pahatan tersebut sudah diukir sebelum mereka tiba, maka ketiga gambar tersebut mungkin dapat memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika gambar gagal memprediksi apa yang akan terjadi atau jika prediksi mereka tidak akurat, itu akan membuktikan bahwa seseorang telah mempermainkannya. Itu berarti layar tersebut tidak memiliki kekuatan profetik, dan mereka tidak perlu takut dengan isinya. Hansen melihat gambar keempat. Gambar keempat masih menampilkan 4 pria tak berwajah, tetapi mereka sekarang menghadap ke pohon. Dan kali ini, mereka tidak semuanya berpaling. Seorang pria tak berwajah terbaring di lantai, dan 2 lainnya telentang, tapi lelaki tak berwajah terakhir menunjukkan wajah tak berwajahnya.
Salah satu pria tak berwajah dengan punggung berbalik memegang pedang. Pedang itu menembus pria tak berwajah yang menghadap ke depan gambar. Darah mengalir di bilahnya. Apakah ini prediksi bahwa kita akan saling membunuh? Hansen bertanya-tanya. Nightwind melihat gambar keempat dan mengerutkan kening. Miss Mirror tidak bereaksi, dan dia hanya bergerak untuk melihat ukiran kelima. Gambar kelima tidak memuat 4 pria tak berwajah. Hanya ada 3, salah satunya tergeletak di tanah, dan 2 lainnya sedang dalam proses mencekik satu sama lain. Dari gambar tersebut, tampak seolah-olah pria tanpa wajah di atas berhasil mencekik pria di bawah. Ini sampah. Night River mendengus. Ini adalah prediksi bahwa mereka akan saling membunuh. Nightwind benar-benar mengira seseorang harus mempermainkan mereka, mencoba membuat mereka ketakutan. Sekali lagi, Miss Mirror tidak menunjukkan reaksi. Dia melanjutkan untuk melihat gambar ke-6 terakhir. Gambar ke-6 bahkan lebih aneh. Hanya ada 2 pria tak berwajah tersisa. Salah satunya tergeletak di tanah, dan yang lainnya berlutut dengan tangan terlipat seolah sedang berdoa. Di depan orang yang berdoa, ada patung dengan 1000 tangan dan 1000 mata. Itu tampak seperti patung yang mereka lihat sebelumnya di atas jalan batu. Sesuatu pasti masih hidup di sini. Itu mengubah gambar menjadi mengacaukan kita, geram Nightwind, memberikan gambar tampilan jijik. Hansen tahu mengapa Nightwind memiliki reaksi yang begitu kuat. Dia tidak mencoba menunjukkan betapa konyolnya gambar-gambar itu, dia hanya mencoba membuktikan kesetiaannya. Keempat pria tanpa wajah itu tidak memiliki wajah, dan mereka juga tidak dapat dikenali dari bentuk tubuh mereka. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa adalah siapa. Tapi pria tak berwajah yang memegang pedang jelas menyerang yang lain, dan duke yang mereka bawa jelas adalah pria yang terbaring di tanah di semua gambar. Hanya satu sosok dalam gambar yang menggunakan pedang. Nightwind juga menggunakan pedang, dan dia ahli dalam keterampilan pedang. Pria tak berwajah yang memegang pedang itu pasti dia, dan itulah mengapa dia sangat ingin membuktikan kesetiaannya pada Miss Mirror. Jika apa yang terjadi dalam gambar menjadi kenyataan, tidak peduli siapa Nightwind yang menyerang, segalanya akan menjadi sangat buruk baginya. Dia tidak tahu bahwa Hansen adalah Pangeran Sixteen palsu. Membunuh Pangeran Sixteen atau Miss Mirror, yang merupakan tangan kanan dan saudara perempuan raja, akan memiliki konsekuensi yang bahkan tidak ingin dia pertimbangkan. Makhluk dewa sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan gabungan kekuatan Extreme King, satu-satunya penjahat yang didewakan bukanlah apa-apa. Tidak masalah jika orang yang melakukan ini adalah dewa atau hantu. Jika dia tidak bisa keluar, itu artinya dia takut pada kita. Nightwind, ayo terus, kata Miss Mirror dengan lembut. Wajah cantiknya masih tenang. Dia tampaknya tidak peduli dengan isi pahatan itu sedikitpun. Hansen juga tidak terlalu peduli tentang itu. Seperti yang dikatakan Miss Mirror, bahkan jika seseorang yang hidup secara aktif mengubah ukiran itu, orang itu tidak berani menyerangnya secara langsung. Musuh tak terlihat mereka harus takut pada sesuatu, dan itu membuat mereka merasa sedikit lebih aman. 2428 tempat tidur. Nightwind mematuhi perintah dan mengerahkan rantai substansi untuk membersihkan puing-puing di belakang layar. Mereka bertiga menyeret duke pecandu mereka bersama mereka, bergerak di sekitar layar dan melanjutkan ke depan. Darah keluar dari setiap lubang tubuh duke. Dia belum mati, tapi prospeknya belum terlihat bagus. Hal itu terutama berlaku di matanya, mereka telah berubah seluruhnya menjadi merah, dan bahkan bagian putih matanya telah dikonsumsi oleh warna baru itu. Nightwind memusatkan perhatiannya pada membersihkan jalan di depan. Setelah dia membersihkan jalan setapak di depan mereka, dia tiba-tiba berhenti. Dia menatap Miss Mirror dan berkata, Miss Mirror, haruskah kita mengubah arah perjalanan kita? Mengapa? Miss Mirror bertanya pada Nightwind. Hansen juga penasaran tentang ini. Dia tidak tahu mengapa Nightwind membuat saran ini. Nightwind menghela nafas dan berkata, gambar ketiga memprediksi bahwa kita akan mencapai pohon. Tetapi membandingkan tinggi gambar dengan tinggi pohon dalam gambar, menunjukkan bahwa pohon itu sangat besar. Setidaknya akan setinggi 100 meter. Memindahkan pohon seperti itu dari jalur kita bisa jadi sulit. Petik 2. Hansen mengerti alasan Nightwind sekarang. Gambar keempat sepertinya menunjukkan bahwa mereka akan menemukan pohon, dan pohon itu tidak dapat dipindahkan. Namun, jika mereka mengubah arah sebelumnya untuk menghindari pohon, prediksi tersebut akan salah. Jika mereka berhasil menghindari pohon itu akan menunjukkan bahwa itu benar-benar seseorang yang mempermainkan mereka. Kalau begitu, mari kita ganti arah. Miss Mirror mengangguk. Dengan persetujuan Miss Mirror, Nightwind mengubah arah dan melanjutkan penggalian. Jika seseorang mencoba menipu mereka, akan mudah bagi orang itu untuk menebak arah mereka karena mereka menggali ke arah kekuatan yang menarik mereka. Sumber kekuatan itu adalah tujuan mereka. Penipu misterius mungkin telah melihat mereka, tahu kemana mereka akan pergi, dan kemudian mengukir gambar-gambar itu sesuai dengan itu. Jika seseorang bingung dengan gambar-gambar itu, mereka mungkin akan menemukan rasa aman dalam mengikuti jalan yang telah mereka lalui. Dan jika mereka menemukan pohon itu, mereka akan ketakutan. Dalam kasus itu, rencana penipu akan berjalan dengan rapi. Nightwind membuat saran ini untuk mencegah hal itu terjadi. Jika penipu mencoba memindahkan pohon untuk mencegat mereka, dia pasti akan meninggalkan beberapa bukti dari apa yang telah dia lakukan. Rencana penipu akan gagal.
Nightwind bergerak cepat, menggali dengan sangat cepat. Setelah 10 menit, mereka mengikuti Nightwind menyusuri parit yang panjangnya beberapa ratus meter. Tapi Nightwind tiba-tiba terhenti. Kekakuan di punggungnya membuatnya jelas bahwa dia telah membeku di tengah-tengah, tidak hanya berhenti sejenak. Dia berdiri di sana, menatap ke depan seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia bahkan tidak menurunkan lengannya yang terangkat. Apa yang terjadi? Hansen mengikuti tatapan Nightwind. Dia melihat bahwa Nightwind telah membersihkan setengah dari bebatuan, dan sebuah benda kecil sekarang mengintip dari reruntuhan. Ketika Hansen melihat apa itu, wajahnya juga memucat. Sebuah ranting muncul dari bebatuan, dan beberapa daun hijau tumbuh darinya. Sepertinya itu milik pohon willow. Bagaimana? Hansen bertanya dengan tidak nyaman. Dia mengintip lebih dekat ke ranting dan daun, dan mereka tampak seperti yang ada di gambar. Nightwind diam-diam menggunakan rantai zat gelapnya untuk menghilangkan semua batu di dekatnya. Lebih banyak ranting muncul saat puing-puing dibuang. Beberapa menit kemudian, banyak ranting dan dahan terlihat, seluruh pohon telah digali. Persis sama seperti yang terlihat di gambar. Tingginya 100 meter, dan itu tampak seperti pohon willow. Cabang-cabang yang fleksibel tergantung rendah, dan pohon itu ditutupi dengan daun-daun hijau yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bertiga menatap dengan muram ke pohon. Mereka telah mengubah arah dengan cara yang tidak terduga, tetapi mereka tetap menemukan pohon itu. Itu terlalu aneh. Hansen memeriksa akar pohon. Itu terletak di petak bunga yang terbuat dari batu, dan tanah subur menutupi akarnya. Sepertinya tidak ada yang memindahkannya ke sini, kata Miss Mirror sambil melihat ke hamparan bunga. Mungkin banyak pohon seperti ini. Jika itu masalahnya, maka kita pasti akan bertemu setidaknya satu dari mereka. Plaza ini mungkin ditembok dengan pepohonan. Kita akan menemukannya dimanapun kita memilih untuk menggali, kata Hansen setelah berpikir sejenak. Benar, jawab Nightwind serius, dan dia memindahkan rantai substansi untuk menggali di tempat lain. Dia ingin melihat apakah pohon lain dapat ditemukan di arah yang berbeda. Berhenti menggali. Tidak akan ada lagi pohon-pohon ini. Miss Mirror melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Nightwind tidak akan menanyai Miss Mirror, tapi dia menatapnya dengan bingung. Dia menunggunya untuk menjelaskan pernyataan itu. Miss Mirror melihat ke pohon itu dan berkata, menurutku ini adalah pohon Requiem. Pohon Requiem. Ketika Nightwind mendengar itu, dia sedikit memucat. Dia melihat ke pohon dengan ekspresi tidak percaya. Hansen memandang Miss Cermin dan Nightwind dengan kebingungan. Dia belum pernah mendengar tentang pohon Requiem sebelumnya. Miss Mirror tahu apa yang Hansen pikirkan, dan sebelum dia sempat bertanya, dia menjelaskan, ketika aku mengunjungi Dewa Kuno, aku melihat pohon Requiem sekali. Dewa Kuno mengatakan bahwa pohon Requiem ini adalah tempat orang-orang mereka pergi untuk tidur terakhir mereka. Legenda mengatakan bahwa Dewa Kuno perlu dimakamkan di samping mereka sehingga jiwa mereka dapat menemukan peristirahatan abadi. Petik 2. Jika kamu pernah melihat pohon seperti ini di antara Dewa Kuno, dan sekarang ada pohon lain di sini, sepertinya hal ini tidak terlalu langka. Mengapa kamu mengatakan bahwa tidak akan ada pohon lain di sekitar sini di suatu tempat? Hansen bertanya, alisnya berkerut. Dia jelas melewatkan sesuatu. Aku tidak tahu berapa banyak pohon Requiem yang ada di alam semesta, tapi yang aku lihat sebelumnya hanya setinggi 2 kaki, kata Miss Mirror. Puan dari pohon Requiem itu berkata bahwa mereka hanya tumbuh setinggi sekitar 3 kaki. Kemudian, mereka berhenti tumbuh. Jika Dewa Kuno mati dan dimakamkan di bawah pohon Requiem, itu akan menyerap tubuh Dewa Kuno. Pohon itu kemudian akan tumbuh 1 kaki lagi, tidak lebih dan tidak kurang. Lakukan perhitungan matematika. Jika pohon ini telah tumbuh sangat tinggi, berapa banyak tubuh Dewa Kuno yang ada di sini? Apa menurutmu akan ada banyak pohon yang mencapai ketinggian ini? Petik 2. Ini benar-benar pohon Requiem. Hansen menatap ke arah pohon, tiba-tiba melihat ketinggiannya yang luar biasa dalam cahaya yang sama sekali baru. Tubuh Dewa Air Kuno telah melembabkan beberapa sistem, membawa kehidupan ke banyak planet dan bahkan membuat ras primitif naik level. Jika Miss Mirror mengatakan yang sebenarnya, maka pohon Requiem itu pasti telah menyerap beberapa ratus tubuh Dewa Kuno, setidaknya. Itu pasti memakan jumlah energi yang luar biasa. Sulit membayangkan betapa kuatnya pohon itu. Tapi Hansen tidak bisa merasakan kekuatan hidup mengerikan yang seharusnya memancar dari pohon. Baginya, itu tidak lebih dari tanaman biasa. Sangat mudah untuk menentukan apakah itu pohon Requiem asli atau tidak. Jika itu adalah pohon Requiem, pohon itu akan memiliki lubang pohon Requiem yang menyimpan kekuatan Dewa Kuno. Miss Mirror berjalan mengelilingi pohon, dan tidak lama kemudian dia berhenti. Dia menatap satu lokasi tertentu di bagasi. Hansen dan Nightwind berjalan ke Miss Mirror. Mereka mengikuti tatapan Miss Mirror dan menemukan dia sedang memandangi lubang pohon seukuran kepalan tangan pria. Bagian dalam lubang itu hitam legam, dan penglihatan Hansen tidak cukup baik untuk menembus kegelapan dan melihat apakah ada sesuatu di dalamnya. Hanya itu saja, ini adalah lubang pohon Requiem. Aku tidak tahu apakah ada telur pohon Requiem di sana, gumam Miss Mirror pada dirinya sendiri saat dia melihat ke lubang pohon. 2429 Requiem Tree Egg. Pohon membuat bayi. Apakah pohon Requiem ini xenogeneik? Hansen bertanya dengan bingung.
Miss Mirror menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apakah pohon Requiem adalah xenogenik, tetapi tidak menghasilkan bayi. Telur pohon pada dasarnya adalah kumpulan getah pohon. Semakin banyak energi yang diambil pohon Requiem, semakin banyak resin yang dapat dihasilkannya. Resin itu berkumpul di dalam lubang pohon untuk menjadi sebuah bola. Itu terlihat seperti telur semut. Mereka disebut telur pohon. Petik 2. Aku diberitahu tentang seorang pria yang berhasil mendapatkan telur pohon Requiem yang ukurannya kira-kira sebesar kuku jari tangan. Dia hanya raja tingkat rendah, tapi dia menggunakan kekuatan telur pohon Requiem untuk maju sampai ke dewa. Sejak saat itu, telur pohon Requiem telah menjadi harta karun yang paling dicari di seluruh alam semesta. Tapi kemampuan telur pohon Requiem untuk membantu kelas raja diangkat menjadi dewa hanyalah kepentingan kedua. Orang-orang lebih tertarik pada mereka karena mereka dapat digunakan untuk membantu individu dewa naik tingkat. Miss Mirror berhenti dan melanjutkan dengan berkata, tapi mengingat pertempuran yang terjadi di sini, aku khawatir telur pohon Requiem di dalam lubang pohon telah diambil. Mungkin masih di sini. Coba aku lihat, kata Nightwind. Kemudian dia meluncurkan dirinya ke udara dan terbang ke lubang pohon. Dia melayang tepat di depannya, mengarahkan pandangannya tepat di dekat lubang pohon untuk mengintip ke dalam. Lubang pohon ini aneh. Aku sedang mencarinya, tapi aku tidak bisa melihat apapun di dalamnya, kata Nightwind kepada Miss Mirror. Pohon Requiem adalah pohon peristirahatan untuk dewa kuno. Mereka memiliki kekuatan yang tidak biasa, jadi bahkan elit yang didewakan tidak dapat melihat apa yang ada di dalam lubang pohon. Untungnya, lubang pohon Requiem tidak berbahaya. Masukkan saja tanganmu ke dalam, kata Miss Mirror. Nightwind ragu-ragu, tetapi dia melakukan seperti yang diperintahkan. Untuk berjaga-jaga, dia menyelimuti tangannya dengan kekuatan malam yang akan melindungi dari kejahatan apapun yang mungkin telah tinggal di dalam lubang pohon. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam lubang. Dia mengatakan lubang pohon itu tidak berbahaya, tapi siapa yang tahu jika beberapa serangga beracun memutuskan untuk membuat rumahnya di sana atau semacamnya. Seluruh kota ini terasa dikutuk, dan dengan alasan Nightwind, serangga beracun yang aneh tidak keluar dari pertanyaan. Melihat Nightwind meletakkan tangannya di lubang, Hansen merasa gugup atas namanya. Jika ada sesuatu yang aneh di dalam lubang pohon, dan itu menarik Nightwind ke dalam, itu akan menjadi agak menakutkan. Tapi setelah Nightwind memasukkan tangannya ke dalam lubang, seringai muncul di wajahnya. Dia berteriak, ada sesuatu di sini. Bentuknya melingkar, dan rasanya seperti batu. Aku tidak tahu apakah itu telur pohon Requiem. Petik 2. Sentuh dengan tanganmu. Jika itu adalah telur pohon Requiem, tangan kamu akan berbau seperti damar, kata Nona Mirror. Nightwind menyentuh item tersebut dan kemudian menarik tangannya keluar dari lubang untuk mengendusnya. Dia tidak benar-benar perlu mengungkitnya. Bahkan di bagian bawah pohon, Hansen dan Miss Mirror bisa mencium aroma rumput yang menyenangkan. Hanya baunya saja sudah cukup untuk membuat Hansen merasa tubuhnya bangun setelah musim dingin yang panjang. Dia merasa sangat rileks, seperti selnya menjadi hidup. Tidak buruk, itu adalah bau telur pohon Requiem. Aku hampir tidak percaya bahwa telur pohon Requiem masih ada. Tarik keluar, kata Miss Mirror. Nightwind segera mencapai lubang lagi untuk menarik telur pohon keluar. Tetapi ketika dia mencoba menarik tangannya kembali, mereka berhenti tiba-tiba. Dia sepertinya tidak bisa mengeluarkan telurnya. Telurnya terlalu besar, aku tidak bisa membuatnya keluar melalui lubang, kata Nightwind. Dia mencabut pedang kegelapannya untuk menebas lubang pohon dalam upaya untuk melebarkannya. Tetapi ketika pedang kegelapan mengenai kulit pohon, hanya meninggalkan bekas goresan putih kecil di belakangnya. Tidak ada sedikit pun kemiripan dari penyok yang kuat. Mencoba memotongnya tidak berguna. Pohon Requiem adalah tempat peristirahatan banyak anggota dewa kuno. Bahkan sebatang pohon Requiem kecil tahan terhadap sebagian besar tenaga dan peralatan, dan pohon ini sangat besar, kata Miss Mirror. Bisakah dia memecahkan telur menjadi beberapa bagian dan mengeluarkannya seperti itu? Kata Hansen. Telur itu akan lebih keras daripada pohon Requiem itu sendiri. Bagaimana dia bisa memecahkannya? Miss Mirror memutar matanya ke arah Hansen. Lalu dia beralih ke Nightwind lagi. Seberapa besar telur pohon itu? Sangat besar, kata Nightwind, suaranya anehnya terganggu. Seberapa besar sangat besar itu? Besar seperti otak, Hansen bertanya sambil tertawa. Telur pohon Requiem seukuran kuku mengubah seorang raja menjadi dewa. Jika ada telur pohon Requiem seukuran otak, itu mungkin akan memulai perang yang akan menghabiskan seluruh alam semesta. Jika otak kamu 1 meter, maka ya, ukurannya seperti otak kamu, kata Nightwind pelan. Hansen memperhatikan bahwa mata pria itu sangat lebar. Apa, sebesar itu? Hansen bertanya dengan parau. Matanya hampir keluar dari tengkoraknya. Dia hampir tidak percaya seberapa besar itu. Apa kau yakin itu adalah telur pohon Requiem dan bukan yang lain? Miss Mirror bertanya dengan kaget. Bahkan dia tidak bisa mempercayainya. Tidak ada yang pernah mendengar tentang telur pohon Requiem raksasa sebelumnya. Bahkan telur kecil dianggap sebagai peninggalan yang tak ternilai harganya di antara para elit dewa, tapi ini. Pikiran tentang sebutir telur pohon Requiem sepanjang 1 meter sudah cukup untuk membuat darah orang mendidih dan jantung mereka berdegup kencang. Kekuatan dari sesuatu seperti itu di luar bayangan. Aku tidak tahu. Kamu harus memastikannya sendiri, Miss Mirror. Nightwind turun dari lubang pohon.
Dia masih terlihat agak kaget saat berbicara dengan Miss Mirror. Aneh rasanya melihat ekspresi seperti itu di wajah Nightwind. Tapi ketika melihat telur Requiem seperti itu, bahkan seorang dewa pun pasti akan kesulitan mengatur kegembiraan mereka. Telur pohon Requiem bisa memperkuat para dewa. Telur pohon Requiem seukuran buah plum dapat meningkatkan level dewa dengan cukup banyak. Jika dewa memurnikan telur pohon sebesar ini, mereka bisa dengan mudah menjadi roh dewa. Miss Mirror terbang ke lubang pohon. Dia memasukkan tangannya dan mulai meraba-raba di sekitar lubang pohon. Beberapa detik kemudian, rahangnya mengendur karena heran. Itu benar-benar telur pohon Requiem. Aku tidak percaya ada telur sebesar itu. Nona Mirror akhirnya berkata setelah 10 menit bermain-main. Ekspresinya mengatakan bahwa dia tidak sepenuhnya yakin bagaimana perasaannya. Ini benar-benar telur pohon Requiem, kata Hansen dan Nightwind bersama. Ya, dan itu juga melingkar. Itu antara 1 meter dan 2 meter. Miss Mirror tidak bisa menahan nafas. Sayang, lubang pohon itu hanya sebesar kepalan tangan. Jika itu adalah telur pohon Requiem kecil, kita bisa mengeluarkannya. Sekarang kita tahu bahwa ada telur pohon di dalamnya dan itu adalah sesuatu yang akan mengubah alam semesta seperti yang kita ketahui. Namun, kita tidak punya cara untuk mengambilnya. Petik 2. Tunggu, mungkin ada cara untuk mengeluarkannya. Nightwind tiba-tiba terdengar gembira. Apa? Kamu punya cara untuk memperluas lubang pohon? Hansen memandang Nightwind. Miss Mirror juga memandangnya, satu alis terangkat. Alih-alih menjawab, Nightwind menggunakan jarinya untuk menunjuk ke pohon dengan bersemangat, dan berbicara, lihat ke sana. Hansen dan Miss Mirror mengikuti jarinya. Sebuah bekas luka dalam menjalar di satu sisi pohon. Itu adalah luka sepanjang 3 kaki, dan sedalam 3 jari, setidaknya. Itu adalah tanda pedang. Mata Hansen berbinar. Tanda pedang sudah tua, dan meskipun pohon itu telah sembuh, masih ada bekas luka. Tapi berdasarkan sudut dari bekas luka itu, kelihatannya itu disebabkan oleh pedang besar yang mereka temukan sebelumnya. 2430 mengambil pedang. Jika kita bisa meraih pedang itu, mungkin kita bisa menggunakannya untuk memperlebar lubang pohon dan mengambil telur pohon Requiem, kata Nightwind, matanya cerah dengan antisipasi. Itu mungkin benar-benar berhasil. Mungkin seseorang atau sesuatu ingin kita kembali dan mengambil pedang itu, kata Hansen. Seluruh skenario tampaknya sedikit terlalu nyaman. Mereka telah memilih untuk meninggalkan pedang di jalan, terlepas dari apa yang tampak diindikasikan oleh gambar-gambar di layar. Sekarang, mereka telah diberikan hadiah menggiurkan yang akan memaksa mereka untuk kembali dan mengambil pedang itu. Mereka sepertinya bergerak perlahan mendekati kenyataan yang telah diprediksi layar. Aku bersedia mencobanya. Aku akan pergi mencari pedang itu lagi dan membawanya kembali, kata Nightwind kepada Miss Mirror. Pergi, tapi hati-hati, kata Miss Mirror, suaranya teralihkan dan jauh. Ya, aku akan menyelesaikannya. Nightwind membungkuk, berbalik, dan pergi. Setelah mengambil beberapa langkah, Nightwind berhenti. Dia menatap Duke. Dia berpikir sejenak dan kemudian berkata kepada Miss Mirror, Nyonya, orang ini tidak akan berhasil. Mengapa aku tidak menyingkirkan dia dari penderitaannya sekarang? Petik 2. Hansen tahu apa maksud pria itu. Nightwind jelas masih takut dengan gambar-gambar ramalan yang mereka lihat di layar. Namun, jika dia menyingkirkan Duke, akan ada satu orang yang kurang berwajah. Itu berarti ramalan itu bisa dibuktikan salah, dan itu tidak lebih dari ilusi. Miss Mirror mengangguk. Nightwind mengambil Duke dan pergi. Apakah bijaksana membiarkan dia pergi? Hansen bertanya, melihat ke Miss Mirror. Hansen berpikir bahwa Miss Mirror dan Nightwind tahu lebih banyak daripada yang mereka katakan, tetapi Miss Mirror tidak berusaha menghentikan Nightwind pergi. Hansen bingung akan hal itu. Miss Mirror tidak bergerak, dan suaranya dingin. Menurutmu dia akan tinggal jika aku melarangnya pergi? Maksudmu, Nightwind akan mengkhianati kita demi mendapatkan telur pohon Requiem. Hansen sekarang mengerti apa maksud Miss Mirror. Jika dia menghentikan Nightwind untuk mengambil pedang, dan Nightwind sangat menginginkan telur pohon Requiem, apa yang terjadi dalam gambar mungkin benar-benar akan terjadi. Aku tidak tahu pasti apakah Nightwind akan mengkhianati kita, tetapi ketika sesuatu yang berharga seperti telur ini ada di dalam keseimbangan, kesetiaan dapat diuji. Telur pohon Requiem adalah harta yang terlalu menggoda, dan hanya ada sedikit konsekuensi jika melanggar peraturan saat ini. Aku harus berhati-hati, Miss Mirror mengakhiri dengan desahan. Dari apa yang kau ketahui tentang Night-Ein, jika dia benar-benar membawa kembali pedangnya dan mengklaim telur pohon Requiem, menurutmu dia akan bekerja ekstra dan melakukan sesuatu yang lain? Hansen bertanya. Sejujurnya aku tidak tahu. Miss Mirror menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata, jadi, kita hanya perlu bersiap. Aku berharap Nightwind tidak memutuskan untuk mengkhianati kita, tetapi jika dia melakukannya, kita membutuhkan kemungkinan yang dapat membuat kita tetap bernapas. Ingat, aku bukan lagi aku yang dulu. Aku hanya kelas raja. Jika kita bertarung, aku tidak bisa berharap untuk mengalahkan Nightwind. Satu-satunya kesempatan kita untuk bertahan adalah jika kamu dan aku bekerja sama. Petik 2. Bahkan jika kamu dan aku bekerja sama, melawan elit yang didewakan tidak akan mudah. Hansen menggelengkan kepalanya.
Miss Mirror mengusap poninya, tersenyum, dan berkata, bahkan jika 10 raja biasa bersekutu, kekuatan kolektif mereka mungkin tidak cukup untuk mengalahkan Nightwind. Tapi kamu dan aku berbeda. Jika kita bekerja sama, bahkan jika kita tidak bisa mengalahkannya, kita harus bisa menjaga diri kita tetap hidup. Petik 2. Aku bersamamu, tentu saja, Nona. Hansen tersenyum. Meskipun aku telah menjadi kelas raja, aku masih memiliki pikiran dewa. Dan aku memahami kekuatan Nightwind. Aku tahu semua tentang Nightwind. Aku hanya ingin kamu melakukan apa yang aku katakan. Jika dia benar-benar mencoba melakukan sesuatu yang gegabah, kita akan menahannya cukup lama sehingga kita bisa melarikan diri. Kata Miss Mirror. Aku akan mendengarkanmu, Nona, jawab Hansen cepat, tetapi dia memiliki rencana yang berbeda dalam pikirannya. Segalanya menjadi rumit, ketiganya masing-masing punya rencana sendiri. Meskipun mereka semua memiliki tujuan individu, mereka tahu bahwa bertahan hidup di tempat seperti itu akan sulit. Tapi tidak satupun dari mereka bisa menahan godaan telur pohon Requiem. Meskipun Miss Mirror tidak mengatakan apa-apa tentang itu, dia jelas memiliki pikirannya sendiri tentang telur pohon Requiem. Dia tidak begitu jelas tentangnya seperti Nightwind. Keduanya terdiam. Hansen memikirkannya bukanlah ide yang baik untuk membiarkan keheningan yang tidak nyaman tumbuh, jadi dia mulai berbicara. Apa menurutmu Nightwind bisa dengan aman mengambil pedang besar itu? Aku tidak tahu. Miss Mirror berhenti. Sepertinya ada sesuatu yang mengatur situasi ini, mencoba mendorong kita untuk bertarung demi telur pohon Requiem. Karena entitas ini jelas membutuhkan pedang besar, akal sehat harus memberitahu kamu bahwa pedang itu berbahaya. Tapi Nightwind tetap pergi untuk mengambilnya, dan dia tidak bodoh. Karena dia bersikeras untuk pergi, dia mungkin memiliki motif tersembunyi. Mungkin. Miss Mirror tidak menyelesaikan pikirannya, tetapi raut wajahnya menunjukkan bahwa dia khawatir. Hansen mengambil bagian yang ditinggalkan Miss Mirror, dan dia berkata, mungkin dia tidak peduli tentang masa depan yang sepertinya diramalkan layar. Miss Mirror tidak menanggapi. Itu seperti kesepakatan diam. Hansen melanjutkan dengan berkata, jika ramalan itu salah, maka Nightwind baik-baik saja dengan itu. Jika ramalan itu benar, maka orang yang memegang pedang seharusnya baik-baik saja. Bagaimanapun, siapapun yang mengambil pedang dalam ramalan itu akan menjadi orang yang mengklaim telur itu dan bertahan. Peluang untuk bertahan hidup berayun liar dalam mendukung Nightwind, dengan keadaan saat ini. Kamu dan aku tidak bisa menjatuhkannya jika keadaan memburuk. Petik 2. Miss Mirror mengangguk. Dia setuju. Tapi ada satu hal yang tidak aku mengerti. Bagaimana Nightwind bisa yakin bahwa tidak ada yang akan membunuhnya saat dia mengambil pedang? Hansen bertanya pada Miss Mirror. Hansen tidak terbiasa dengan Nightwind, jadi dia tidak bisa menebak jawabannya dengan yakin. Jangan meremehkan makhluk dewa apapun. Nightwind bukanlah dewa yang paling kuat, tetapi fakta sederhana bahwa ia mencapai tingkat dewa masih sangat berarti. Jangan disesatkan oleh kesetiaan dan pelayanannya yang nyata kepada aku. Itu bisa menempatkanmu di lereng licin menuju kematian yang menyakitkan, kata Miss Mirror, suaranya keras. Hansen mengangkat bahu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melihat ke belakang sepanjang jalan di belakang mereka, berharap bisa melihat sesuatu. Nightwind seharusnya sudah kembali dengan pedang sekarang. Jika ada semacam jebakan dipasang di atas atau di sekitar pedang, dia seharusnya sudah memicunya. Tapi kota yang hancur itu masih sangat sunyi. Tidak ada satupun suara. Mereka tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah Nightwind telah mencabut pedang atau belum. Sementara Hansen berpikir, bayangan muncul jauh di jalan. Sepertinya itu Nightwind. Memang, ketika sosok itu semakin dekat, Hansen bisa melihat bahwa itu adalah Nightwind yang kembali. Dia memiliki pedang besar tersampir di bahunya, yang terlihat seperti yang mereka lihat sebelumnya. Namun bertentangan dengan harapan mereka, pedang itu hanya memiliki panjang 1 meter. Ujungnya datar seolah-olah telah putus. Pedang itu patah. Itu mengejutkan Miss Mirror dan Hansen, dan mereka bertukar pandangan penasaran satu sama lain. 2431 telur pohon keluar dari lubang, subscribe Penatua. Untungnya, aku bisa mengambil kembali pedang itu. Nightwind melangkah di depan Miss Mirror dan membungkuk. Dia meletakkan pedang di depannya. Duke telah pergi, jadi sepertinya Nightwind telah menyingkirkan pria itu. Pedang itu patah. Miss Mirror bertanya, menatap langsung ke Nightwind. Dia tidak membungkuk untuk menyentuh pedang. Sepertinya pertanyaan yang tidak ada gunanya untuk ditanyakan, tetapi ada makna yang lebih dalam dari pertanyaannya. Nightwind tahu apa yang dia tanyakan. Dia segera menjawab, saat aku menariknya, itu sudah rusak. Dan aku juga tidak dapat menemukan potongan pedang di area sekitar. Aku menguji apa yang tersisa dari bilahnya, dan meskipun aku tidak tahu levelnya, pisau itu bisa memotong puing-puing seperti mentega. Petik 2. Hansen mengerti. Nightwind telah menjawab 3 pertanyaan Miss Mirror. Dia bukan orang yang mematahkan pedang, dan pedangnya tidak patah akhir-akhir ini. Selanjutnya, kekuatan pedang masih ada di dalamnya. Mari kita lihat apakah kita bisa menggunakannya untuk memperlebar lubang di pohon. Miss Mirror menginstruksikan Nightwind, masih tidak menyentuh pedangnya sendiri. Hansen tahu mengapa Miss Mirror tidak mau menerima pedang itu, dia masih tidak tahu apakah Nightwind akan mengkhianatinya.
Jika dia benar-benar memiliki niat pengkhianatan, dia akan mengungkapkan dirinya yang sebenarnya dan menjatuhkan Miss Mirror segera setelah dia mengambil pedang. Miss Mirror belum ingin melawan Nightwind, jadi dia tidak ingin menyentuh pedang. Pertama, dia ingin melihat apakah Nightwind dapat membelah pohon itu. Jika dia tidak dapat melebarkan lubang, maka pohon telur Requiem akan tetap berada di luar jangkauan mereka. Dalam hal ini, mereka tidak lagi memiliki alasan untuk tidak mempercayai satu sama lain, dan mereka akan terus bekerja sama untuk menghilangkan penyakit mata merah mereka. Nightwind adalah yang terkuat di sana, jadi mereka membutuhkan bantuannya. Coba kulihat apa yang bisa kulakukan untuk membebaskan telurnya, kata Nightwind, lalu dia mendekati lubang di pohon Requiem. Dia mengangkat pedang dan menebas ke arah lubang. Warna gelap bilahnya menyebar, dan rantai zat gelap Nightwind menghantam lubang pohon. Kegelapan pecah dan tumpah kemana-mana. Tetapi ketika bilah dari pedang yang patah menghantam lubang, itu menggigit batang pohon, membelah kayu menjadi luka sempit. Berhasil, Nightwind bersukaria. Dia menarik pedang yang patah itu dan kemudian terus menyerang lubang pohon. Serpihan kayu beterbangan kemana-mana, dan lubang seukuran kepalan tangan itu semakin besar. Hansen dan Miss Mirror hanya berdiri di bawah pohon, menonton. Sementara pedang yang patah mampu memotong pohon, kayu dari pohon itu sendiri masih sangat keras. Angin malam membuat kemajuan, tetapi hanya beberapa sentimeter yang dicapai dengan setiap serangan. Setelah menebang pohon selama setengah jam, lubang tersebut telah diperbesar menjadi seukuran tutup wajan. Telur pohon Requiem masih belum terlihat melalui lubang, tentu saja. Kita hampir sampai. Coba keluarkan telurnya supaya kita bisa memastikan bahwa itu asli, kata Miss Mirror dari bawah. Nightwind mengayunkan pedang patah di punggungnya. Dia memasukkan tangannya ke dalam dan meraba-raba sampai dia memegang telur itu dengan erat. Kemudian dia mengeluarkan telur itu sejauh mungkin. Hanya ujungnya yang terlihat, karena lubangnya terlalu kecil untuk mengeluarkan telur sepenuhnya. Dari bagian yang terlihat, telur pohon Requiem tampak transparan. Kelihatannya seperti kuning, karena diwarnai dengan sedikit emas. Itu terlihat cantik. Itu mengeluarkan aroma yang membangkitkan indera Hansen, seperti tubuhnya sedang dibilas bersih oleh cairan suci. Ini adalah telur pohon Requiem, kata Nightwind sambil menyeringai. Miss Mirror tampak terpesona. Hansen belum pernah melihat telur pohon Requiem sebelumnya, jadi dia tidak tahu seperti apa bentuknya, tapi kristal emas itu jelas barang bagus. Setelah mereka memastikan sifat dari bola di dalam pohon, Nightwind membiarkan telur itu jatuh kembali ke dalam lubang dan kembali meretas batang pohon menggunakan pedang yang patah. Serpihan dan serutan kayu beterbangan kemana-mana saat lubang semakin besar. Hansen dan Miss Mirror saling memandang. Mereka bisa melihat keserakahan dan kesadaran di mata satu sama lain. Telur pohon Requiem raksasa seperti itu adalah harta karun yang paling langka. Mereka semua menginginkannya untuk diri mereka sendiri, tetapi Nightwind terlalu kuat. Dan Hansen dan Miss Mirror tidak bisa memprediksi apakah Nightwind akan mengkhianati mereka atau tidak. Selain menjadi dewa, dia sekarang memegang pedang patah yang mematikan itu. Jika dia memutuskan untuk menyalakannya, Hansen dan Miss Mirror akan berada dalam bahaya besar. Setelah 1 jam lagi menebang pohon, lubang pohon itu selebar 1 meter. Sepertinya mereka bisa mengeluarkan telur pohon sekarang. Nightwind mengayunkan pedang patah di punggungnya. Dia mencondongkan tubuh ke dalam lubang yang sangat besar, menggunakan tangannya untuk mencoba menarik telur keluar ke tempat terbuka. Nightwind memberikan tekanan yang stabil, dan telur mulai meluncur dengan mantap, jika perlahan, keluar dari lubang. Telur pohon Requiem raksasa berwarna emas seperti ember, dan bagian kecil yang telah terungkap sejauh ini tampak seperti ujung sempit telur ayam. Ketiganya membeku saat mereka tidak menatap telur itu sendiri, tapi pada apa yang ada di bawah bagian luar telur yang transparan. Di dalam ujung kecil telur emas itu, mereka bisa melihat sebuah kepala. Itu tampak seperti kepala seseorang yang merupakan manusia atau salah satu dari Extreme King. Kepala itu tampaknya milik seorang gadis berusia 18 tahun. Matanya terpejam dengan damai, dan rambutnya tampak seperti emas, tetapi mereka tidak tahu apakah itu hanya warna telur pohon atau warna aslinya. Bulu matanya panjang. Dalam pose tenang itu, dia tampak seperti putri tidur dari dongeng. Mengapa telur pohon Requiem memiliki makhluk di dalamnya? Nightwind bertanya, melihat telur pohon dengan kebingungan. Miss Mirror melihat ke arah telur pohon, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku tidak tahu. Aku belum pernah mendengar tentang telur pohon Requiem raksasa. Dan aku belum pernah mendengar ada kehidupan di dalam salah satu dari mereka. Petik 2. Apakah pohon Requiem itu xenogenik? Bisakah pohon Requiem berkembang biak dan menghasilkan kehidupan? Hansen bertanya tidak yakin. Mungkin dia tidak sengaja masuk ke dalam lubang pohon dan meninggal, lalu tubuhnya tertutup getah. Mungkin begitulah akhirnya dia menjadi seperti ini, Nightwind bergumam sambil berpikir pada dirinya sendiri. Mata Hansen tiba-tiba mengeras. Dia mengertakkan gigi dan berkata, sekarang kita punya 1 orang lagi. Ketika Nightwind dan Miss Mirror mendengarnya, alis mereka berkerut. Prediksi ke-6 gambar tersebut mengungkap 4 pria tak berwajah. Mereka mengira bahwa mereka telah mengubah banyak hal dengan menyingkirkan Duke. Ketika jumlah mereka dikurangi menjadi 3, mereka mengira mereka telah mengubah ramalan.
Tapi sekarang telur pohon itu memiliki makhluk mirip manusia di dalamnya, dan itu membuat jumlah mereka kembali menjadi 4. Ketiganya saling memandang dengan gugup. Nightwind menggertakkan giginya. Dia ingin mendorong telur pohon itu kembali ke dalam lubang. Tapi telur pohon tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan, dan gelombang kekuatan melemparkan Nightwind menjauh dari telur dan gadis di dalamnya. Telur itu melesat keluar dari lubang seperti peluru, lalu jatuh ke tanah dan berguling sebentar. Sekarang mereka bisa melihat penampilan penuh telur pohon, persis seperti yang diperkirakan Miss Mirror. Tinggi 2 meter dan lebar 1 meter. Itu seperti telur kuning raksasa. Seorang gadis telanjang berusia 15 tahun berbaring di dalam telur pohon itu. Di bawah rambut pirang yang membentang di bahunya, mereka bisa melihat tato menutupi seluruh punggungnya. Kucing 9 kehidupan. Hansen berpikir begitu dia melihat tato itu. Lubang hidungnya melebar, dan dia nyaris tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriakkan kata-kata itu. 2432 ramalan menjadi kenyataan. Ini agak tidak menyenangkan, pikir Hansen dalam hatinya. Dia dengan cepat meninjau fakta. Ada pohon Requiem raksasa di dalam Dugat City. Pohon itu berisi telur Requiem raksasa, dan ada seorang gadis yang membeku di dalam telur itu, karena suatu alasan. Gadis itu memiliki tato kucing 9 kehidupan di seluruh punggungnya. Pikiran Hansen berpacu untuk mencari penjelasan, tapi dia tidak bisa menemukannya. Pemandangan tato kucing 9 kehidupan di punggung seorang wanita tidak asing lagi bagi Hansen. Tato gadis ini tampak sama dengan tato milik Zero. Faktanya, itu persis sama, dan itulah mengapa Hansen sangat terkejut. Apakah gadis yang ada di dalam telur itu adalah saudara perempuan Zero? Tapi itu tidak masuk akal. Dugat City jatuh 1 miliar tahun yang lalu. Sudah berapa lama Zero hidup? Sepertinya keduanya tidak mungkin terkait. Tapi kemudian, mengapa mereka memiliki tato yang sama di punggung mereka? Apakah ini simbol organisasi yang sama? Simbol Blood Legion adalah kucing 9 kehidupan, tetapi Blood Legion belum ada selama Dugat City dan sejarah mereka tidak kembali ke masa sebelum jatuh. Kucing tua sialan itu, dia pasti tahu semua jawaban yang kucari. Hansen membuat dirinya pusing sendiri mencoba memikirkan semua ini. Dia ingin meletakkan tangannya di atas kucing tua itu dan mengikatnya. Dia ingin menyiksa kucing itu sehingga dia bisa mempelajari semua yang diketahuinya. Kaca. Suara retakan tiba-tiba datang dari telur, menarik Hansen keluar dari pikirannya. Sebuah retakan terbentuk di seluruh telur emas. Apakah gadis itu masih hidup? Hansen bertanya dengan takjub, perlahan mundur 1 langkah. Miss Mirror, Nightwind, dan Hansen semuanya memiliki reaksi yang sama. Setelah mundur sedikit, mereka berhenti. Mereka tidak bisa melarikan diri sekarang. Mereka belum menemukan obat untuk mata merah mereka, dan mereka pasti akan mati jika memilih untuk pergi. Tapi Hansen mengkhawatirkan sesuatu yang sedikit berbeda. Meskipun dia juga memiliki mata merah yang tidak bisa dia singkirkan, dia lebih takut bahwa kekuatan aneh itu mungkin menular. Dia tidak ingin mengambil risiko menginfeksi Bauer atau Ning Yue. Itulah mengapa dia datang ke sini. Dia ingin menemukan cara untuk menghilangkan kekuatan infeksi, dan jika kota yang ditinggalkan ini tidak memberikan jawaban apapun, dia berencana untuk mencoba menghilangkan mata merah dengan tubuh roh dewa supernya. Hansen tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi, dan dia bahkan tidak tahu apakah itu berbahaya atau tidak. Dia ingin kabur. Tetapi sebelum dia sempat berbalik dan lari, dia mendengar nada senandung seperti suara yang mungkin diharapkan dari biola. Telur raksasa itu retak seperti kaca di sekitar wujud gadis pirang itu, lalu hancur total. Melihat sisa-sisa telur yang berserakan, Nightwind mengertakkan gigi dan menjatuhkan diri ke dalam posisi berjongkok untuk bertahan. Rantai zat gelapnya kemudian ditembakkan untuk mengumpulkan semua potongan telur. Telurnya telah hancur dan jatuh ke tanah, tetapi gadis itu masih tergantung di udara. Tubuhnya meringkuk dalam posisi janin, dan aroma yang menarik tercium darinya. Dia berbau seperti telur pohon Requiem, tapi lebih baik. Suatu saat Hansen mengira dia hampir tidak bisa mencium baunya, dan saat berikutnya itu hampir menyengat. Aku tidak peduli siapa atau apa kamu, aku harus membunuhmu sekarang. Rantai zat gelap berputar dan menggeliat di sekitar tubuh Nightwind, dan dia mengirimkan kekuatan yang meningkat ke tangan yang tidak memegang pedang patah itu. Setelah mengisi serangannya selama beberapa detik, dia menebas gadis itu. Nightwind tidak punya pilihan. Jika dia tidak melanjutkan ini, kekuatan mata merah akan membuatnya gila. Satu-satunya jalan keluar dari takdir ini adalah mendapatkan lebih banyak kekuatan. Pedang kegelapannya merobek udara menuju gadis yang tertidur itu. Tubuh gadis itu terlihat seperti dilindungi oleh kekuatan tak terlihat. Ketika rantai zat gelap Nightwind sampai di kaki gadis itu, mereka hancur. Kekuatannya tidak bisa mencapainya. Nightwind meraung seperti guntur dan bersiap untuk menebas dengan pedang yang patah sebagai gantinya. Rantai zat gelapnya tidak dapat merusak gadis itu, jadi dia menuangkan semua kekuatannya ke pedang yang patah. Karena pedang yang patah itu mampu merusak pohon Requiem, dia percaya pedang itu seharusnya bisa melukai kulit gadis yang tampaknya halus itu. Bilahnya mendesis di udara ke arahnya, dan itu tidak meledak seperti rantai zat gelap. Dia menebas ke bawah, tapi pedangnya bergerak sangat lambat. Sepertinya pedang itu secara bertahap mengiris beberapa zat tak terlihat. Pedang itu turun ke tenggorokan gadis itu. Pedang itu akan menyentuh kulitnya.
Saat ini terjadi, mata gadis itu bergerak di bawah kelopak mata mereka. Sepertinya dia akan bangun. Rambut pirangnya diam-diam melambai dan berkilau. Yang mengejutkan Nightwind, rambut pirang gadis itu terangkat dan melingkari bilah pedang yang patah, menghentikan senjatanya dalam sekejap. Nightwind menatap. Pedang patah yang bisa memotong pohon Requiem tidak mampu memotong rambut gadis itu. Masih mencengkeram pedang patah di gagangnya, Nightwind menggunakan rantai substansinya untuk menarik pedang patah itu keluar dari jebakan rambut gadis itu. Dia menariknya beberapa kali, tapi tidak bergeming. Gadis itu akhirnya membuka matanya. Dia memiliki iris emas. Dia menatap tanpa ekspresi di Nightwind. Entah itu, atau dia hanya melihat ke depan dan dia kebetulan berada di jalan. Nightwind adalah individu yang sangat menentukan. Ketika dia tidak bisa menarik pedang dari genggamannya, dia meninggalkan pedangnya dan berbalik untuk lari. Hansen dan Miss Mirror mulai berlari begitu Nightwind menyerang gadis itu. Berbicara tentang lari, Hansen adalah yang terbaik dalam hal itu. Dia berlari lebih cepat dari Miss Mirror, dan itu menempatkannya di depan. Miss Mirror tidak lambat, tapi dia kelas raja. Dia juga tidak akan secepat Nightwind lagi. Nightwind dengan cepat melewatinya. Hansen menggunakan area Dongsuan miliknya, yang memungkinkannya untuk melihat semuanya. Nightwind tidak melambat. Dia menuju melewati Hansen seperti dia sedang berteleportasi. Tapi dengan penglihatannya yang diperluas, Hansen melihat sesuatu mengenai Miss Mirror di punggungnya. Dia jatuh ke tanah dengan darah mengalir di bibirnya. Dan kemudian, tiba-tiba, gadis pirang itu berdiri tepat di sebelah Hansen. Bahkan daerah Dongsuan pun tidak memperingatkannya bahwa dia akan datang. Puca! Nightwind telah bergerak di sekitar Hansen, dan ketika gadis pirang itu muncul, dia hampir menabraknya. Dia mengangkat tangannya untuk membela diri, tapi sudah terlambat. Gadis pirang itu memegang pedang yang patah, dan dia menusukkannya ke jantung Nightwind dengan gerakan yang hampir biasa. Waktu berhenti. Miss Mirror ada di tanah. Hansen berdiri di samping gadis pirang itu, dan gadis pirang itu menikamkan pedang yang patah ke dada Nightwind. Itu seperti gambar keempat. Apakah itu benar-benar gambar dari masa depan? Hansen bertanya-tanya. Satu-satunya hal yang dia tahu pasti adalah bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri dari gadis itu. Bahkan Nightwind yang didewakan tidak memiliki peluang melawan kecepatannya. Nightwind telah ditusuk, dan wajahnya tidak berubah sedikitpun. Dia juga tidak mengeluarkan darah dari dadanya. Tubuhnya melebur ke dalam kegelapan dan menjadi tidak berbentuk. Lalu, dia pergi keluar angkasa. Gadis berambut pirang itu masih memegang pedang patah itu dalam posisi menusuk. Dia tidak berkedip, dan dia masih terlihat sangat kedinginan. Sepertinya dia tidak fokus. Tapi simbol pedang yang patah itu memiliki beberapa api emas di atasnya. Pedang yang patah itu terbakar seperti matahari. Itu bersinar dengan cahaya keemasan yang menakutkan. Ark, Nightwind telah menjadi satu dengan kegelapan. Bahkan potongan pedang yang patah tidak menyakitinya sekarang. 2421 kehilangan kontrol, subscribe Penatua. Hansen merasa merinding. Ini tidak lucu lagi. Ketahanan mental Ning Yue hampir sebagus Hansen, tapi Ning Yue secara dramatis dipengaruhi oleh pedang hijau. Hansen tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan perubahan yang terjadi. Tubuh Ning Yue, gennya, dan bahkan kepribadiannya telah mengalami pergeseran. Hansen tidak percaya bahwa Ning Yue sekarang berpakaian serba merah muda dan kepribadiannya tiba-tiba menjadi sangat sensitif. Dia sangat pengecut sekarang, dan dia telah kehilangan semua ketegasannya. Dia tidak terlihat seperti Ning Yue lagi. Hansen bahkan bertanya-tanya apakah jiwa Ning Yue telah diambil oleh seorang wanita. Ada apa dengan ruang xenogenik ini? Mengapa ada begitu banyak hal aneh yang terjadi? Hansen mengerutkan kening, dan dia tanpa sadar melangkah lebih jauh dari batu itu. Dia tidak ingin berakhir seperti Ning Yue. Penggalian bidang batu terus berlanjut. Perlu 7 atau 8 hari lagi untuk sesuatu yang aneh terjadi lagi. Seseorang berhasil menggali batu besar yang mengalami kebocoran darah dan mengeluarkan tangan darinya. Tangan itu berhasil membebaskan diri dan membunuh selusin pekerja. Itu tidak berhenti sampai Nightwind muncul dan membunuhnya. Eksperimen Hansen juga masih berlangsung. 4 kelompok telah terpengaruh sejauh ini. Mereka semua naik level 1 kali, tetapi hanya dengan 1 level. Mereka tidak naik level setelah itu, dan tidak ada orang lain yang turun level juga. Sekarang Hansen bisa memastikan radius efektif batu itu, dia bisa menandai zona bahaya di sekitar gudang. Tapi dia tidak memanggil kembali ke 10 tim itu. Mereka masih tetap di tempatnya, melanjutkan ujian. Untuk saat ini, tidak ada yang bisa memastikan apakah batu itu mulai bertindak berbeda. Bagaimanapun, eksperimen tidak akan berhenti. Hansen tidak memasuki gudang untuk melihat batu itu, tetapi sepertinya batu itu bermanfaat bagi semua orang yang mendekatinya. Tetapi setelah satu anomali dari apa yang terjadi pada Red Cloud, Hansen tidak akan mengambil risiko menjadi ceroboh. Seperti biasa, Hansen memanggil 10 tim. Setelah menanyai mereka, dia berencana kembali ke kamarnya untuk makan bersama Bauer. Tapi Falling Leaf memberitahu Hansen bahwa Miss Mirror ingin menemuinya di kantornya. Miss Mirror punya sesuatu yang cukup penting untuk memanggilku sekarang. Dari apa yang Hansen tahu, pekerjaan penggalian didorong ke depan secepat mungkin. Dan mereka terus menghadapi masalah.
Miss Mirror pergi ke ladang batu sendirian, jadi jika dia kembali mencari Hansen, dia menduga sesuatu pasti telah terjadi. Hansen pergi ke kantor Miss Mirror seperti yang diperintahkan. Dia mengetuk dan masuk. Ketika dia melihat Miss Mirror, sapaannya terhenti di bibirnya. Kamu, Miss Mirror berakhir seperti Red Cloud. Dia tidak lagi memiliki kehadiran yang menakutkan dan misterius. Kekuatan hidupnya lemah. Dia seperti seorang raja sekarang, itu pasti. Dia tidak lagi didewakan. Ya, aku telah menjadi kelas raja. Miss Mirror terlihat tenang, tetapi Hansen masih bisa melihat kesedihan yang mendalam di balik matanya. Sepertinya menurunkan peringkat dari makhluk yang didewakan telah menjadi pukulan yang cukup kuat bagi Miss Mirror. Dia menghormati kekuatan pikirannya, tetapi bahkan orang yang kuat seperti dia akan terguncang seperti ini. Hansen terdiam. Kemudian dia melihat ke Miss Mirror dan bertanya, apa yang bisa aku lakukan? Dia tahu Miss Mirror tidak akan memintanya untuk datang dan menemuinya tanpa alasan. Ada juga batasan tentang apa yang akan dia katakan pada pangeran palsu seperti dia. Mata Miss Mirror stabil. Bala bantuan sedang dalam perjalanan. Ini akan memakan waktu 2 minggu untuk tiba, dan kita kehilangan kendali atas apa yang terjadi di sini. Itu telah lepas dari genggaman aku, dan sesuatu yang lebih buruk mungkin akan segera terjadi. Petik 2. Wajah Hansen tampak muram. Bagi wanita kuat seperti Miss Mirror, membuat pengakuan seperti itu berarti segalanya benar-benar buruk. Hampir tak terbayangkan, segalanya pasti jauh lebih buruk dari yang diharapkan Hansen sendiri. Mengapa kita tidak berhenti menggali sekarang dan meninggalkan tempat ini? Kita bisa menunggu bantuan untuk sampai di sini, Hansen menyarankan dengan tenang. Miss Mirror menggelengkan kepalanya. Itu sudah terlambat. Sebelum aku meninggalkan lapangan batu, kita menggali patung lain. Petik 2. Hansen membeku. Patung kedua seperti yang ada di gudang. Dia bertanya, menatap Miss Mirror. Itu berbeda. Kali ini, itu adalah patung asli. Ia memiliki 1000 mata dan tangan, dan setiap mata memiliki 4 pupil. Ketika Miss Mirror membicarakannya, napasnya menjadi cepat. Emosinya jelas masih tidak stabil. Karena patung itu, kamu menjadi kelas raja. Hansen bertanya. Miss Mirror mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Dalam waktu setengah jam setelah menggali patung itu, aku jatuh dari dewa. Tapi Nightwind, yang sedang memeriksa patung itu bersamaku, baik-baik saja. Pekerja lainnya juga baik-baik saja. Jadi, aku tidak dapat memastikan bahwa aku jatuh karena patung itu. Petik 2. Kalau begitu, kita benar-benar harus pindah. Kita harus menghentikan upaya ini, menghentikan penggalian, dan keluar dari sini, kata Hansen. Miss Mirror menggelengkan kepalanya. Sudah kubilang, sudah terlambat. Lihat mata aku. Apa yang terjadi dengan matamu? Hansen menuntut. Ketika dia melihat lebih dekat ke mata Miss Mirror, apa yang dilihatnya mengejutkannya. Miss Mirror pernah memiliki mata yang indah yang terlihat seperti burung phoenix. Pupilnya hitam, tapi sekarang merah. Dan selanjutnya, pupilnya terbelah menjadi 2. 4 pupil merah adalah pemandangan yang sangat meresahkan. Apakah pupil-pupil itu mirip dengan patung itu? Hansen bertanya. Miss Mirror mengangguk. Semua orang yang melihat makhluk itu, termasuk aku dan Nightwind, terlihat seperti ini. Jika kita menyimpan terlalu jauh dari patung, kita akan bertindak seperti pecandu yang membutuhkan perbaikan. Semakin jauh kita pergi dari patung, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Keinginan kita untuk menggali di ladang batu menjadi tak tertahankan. Kamu harus terus menggali untuk menggaruknya. Satu-satunya cara untuk memuaskan keinginan itu adalah dengan membajak. Itu adalah satu-satunya hal yang membuat kita merasa lebih baik. Petik 2. Wajah Hansen tampak suram. Segala sesuatu tentang tempat ini terlalu menakutkan. Bahkan para dewa pun terpengaruh tanpa mengetahui bagaimana atau mengapa. Hansen tidak bisa memastikan keamanannya sendiri di tempat itu. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Hansen bertanya lagi. Situasinya berada di luar kendali semua orang. Dia tidak yakin bisa membantu apapun. Jika dia bisa memilih, dia akan meninggalkan ruang xenogenik. Semakin jauh dia, semakin baik. Miss Mirror mulai menjawab, tapi tiba-tiba, pintu kantor dibanting hingga terbuka. Nightwind bergegas masuk. Hansen menatap mata Nightwind. Pupilnya telah memerah, dan dia juga memiliki kasus pupil bermasalah ganda. Apa yang terjadi? Miss Mirror bertanya, menatap Nightwind. Kami menemukan pintu batu di ladang batu. Mereka besar sekali, seolah-olah mengarah ke suatu kota kuno raksasa, Nightwind menjelaskan dengan suara tegang. 2422 Scarlet Eye. Wajah Nightwind kencang dan khawatir, dan dia juga membawa video kembali bersamanya. Saat video itu diputar, Hansen memahami ekspresi Nightwind. Awal video menunjukkan jalan batu, yang pastinya merupakan jalan yang telah digali. Hansen tidak tahu bagaimana mereka memilih di mana harus mulai menggali, tetapi itu jelas bukan keputusan acak. Mereka entah bagaimana telah menemukan dengan tepat di mana harus mulai menggali. Neraka telah mengendalikan situs penggalian skala besar. Ketika Miss Mirror dan orang-orangnya tiba, mereka segera mengurangi skala operasi. Sekarang penggalian sedang dilakukan di 3 lokasi, dan satu di tengah haruslah tempat mereka mulai. Saat video berlanjut, terungkap banyak jalur batu rumit yang bercabang sampai jalan batu terbuka untuk mengungkapkan sebuah ruangan besar.
Di sana, Hansen mendapati dirinya sedang melihat patung yang disebutkan Miss Mirror. Tingginya 10 meter. Itu tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan beberapa patung yang pernah dilihat Hansen sebelumnya, tapi warnanya hitam pekat dan memiliki tekstur yang sama dengan bebatuan di sekitarnya. Patung itu menampilkan seorang pria yang duduk dengan menyilangkan kaki. Lengannya juga disilangkan, membuat bentuk X. Mata pria itu persis seperti yang digambarkan Miss Mirror. Ada 2 pupil di masing-masing, dan warnanya merah. Di belakang patung itu ada banyak lengan dan tangan. Mereka membentuk bersama untuk membuat obor berbentuk besar. Setiap tangan juga menampilkan mata merah dengan 2 pupil. Melihat patung itu membingungkan. Seolah-olah ada gelombang mata aneh yang tak berujung menatap keluar layar. Hansen hanya melihat mereka melalui video, tapi meski begitu, dia merinding. Rasa dingin melanda Miss Mirror dan Nightwind juga. Video tersebut tidak bertahan lama di sekitar patung. Itu bergerak maju, mengungkapkan sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan. Di luar patung, jalan batu menghilang ke dalam gua. Itu adalah lubang kasar yang terlihat seperti digali dengan tangan kosong atau cakar. Dinding terowongan batu berlumuran darah di sana-sini. Cakar dan tangan diukir di permukaan terowongan. Saat video berlanjut, semakin banyak darah yang terungkap. Darah perlahan mengambil alih setiap permukaan, mengubah gua hitam menjadi merah. Pemandangan itu membuat perut Hansen merinding. Gua itu tidak mungkin digali dengan tangan, kan? Hansen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Meskipun Extreme King tidak memberikan banyak rasa hormat kepada para pekerja, mereka hanya mempekerjakan orang yang setidaknya merupakan markuise. Orang-orang itu dianggap kuat dalam ras mereka sendiri. Senjata mereka mungkin bukan harta karun legendaris, tapi seharusnya mereka layak. Bahkan jika mereka tidak membawa peralatan mereka sendiri, Extreme King akan memberi mereka harta xenogenik. Mereka tidak perlu menggunakan tangan mereka untuk menggali terowongan itu. Tapi berdasarkan bekas dan goresan yang tertinggal, terowongan itu jelas hasil cakar dan tangan. Itu belum digali dengan alat. Miss Mirror dan Nightwind melihat video itu dengan tatapan bingung. Mereka tidak menjawab pertanyaan Hansen. Hansen tahu itu benar bahkan tanpa konfirmasi mereka. Dia melihat video itu sedikit lebih lama, dan dia segera melihat Marquise mati dengan kepala sapi. Alih-alih tangan, hanya ada gumpalan darah di ujung lengan pria itu. Potongan tulang menonjol melalui daging yang tergores. Melihat adegan ini, Hansen tidak bisa menghentikan imajinasinya untuk mengulang apa yang telah terjadi. Pria berkepala sapi itu dengan panik menggali dengan tangannya, melukai jarinya di batu keras. Namun, itu tidak berhenti. Itu terus menggali dan menggali dengan energi yang hiruk-pikuk. Akhirnya, tangan pria itu telah digiling. Dia kehabisan darah dan meninggal. Video itu tidak berhenti di situ, dan pemandangan mengerikan itu terus berulang. Hansen melihat semakin banyak mayat berserakan di seluruh gua. Mereka semua berada di posisi yang sama. Mereka mencondongkan tubuh ke depan, menekan tangan mereka yang hancur ke dinding. Beberapa telah mencabik-cabik telapak tangan mereka, sedangkan yang lainnya kehilangan seluruh lengannya. Meski telah meninggal, mereka tetap mempertahankan posisi penggalian mereka. Wajah mereka terlihat sangat bersemangat seolah-olah mereka bersemangat dengan apa yang mereka lakukan, tetapi di tengah-tengah gairah itu juga muncul rasa takut. Itu adalah teror yang berada jauh di dalam tulang mereka. Hansen tidak bisa menjelaskan semua emosi yang dia lihat terukir di wajah-wajah mati itu, tetapi perutnya mengencang dan keringat dingin bercucuran di punggungnya. Mata para pekerja yang tewas semuanya terbuka, memperlihatkan 2 mata merah mereka. Jalan batu sebenarnya bukan lagi jalan setapak. Itu seperti kuburan panjang yang digali dengan darah. Begitu banyak bangsawan dan bangsawan yang mati naik turun jalan batu itu. Dan semakin jauh jalan setapak itu, semakin buruk pemandangannya. Di akhir video ada pintu batu. Seperti yang dikatakan Nightwind, pintu ganda itu tampak seperti pintu masuk ke kota. Kedua sisi pintu itu berwarna merah tua, seperti terbuat dari darah yang mengeras. Ada juga banyak bekas setengah lingkaran di pintu, goresan yang ditinggalkan oleh kuku. Tinggi pintunya 10 meter, dan karena mereka telah menggali sampai ke permukaan pintu, hanya batu yang mengelilingi kusen pintu. Tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di balik pintu itu. Tapi apa yang ada di depan pintu membuat Hansen merinding. Banyak pekerja yang berbaring di depan pintu seperti orang-orang yang mencoba melarikan diri dari iblis neraka. Lengan mati mereka terulur dengan menyakitkan di depan mereka, mencoba untuk mencapai keselamatan yang tidak ada. Kuku mereka patah dan tulang mereka terkelupas. Darah di tangan mereka telah mewarnai pintu, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu membuka pintu. Para pekerja telah bertahan begitu lama, tetapi mereka semua telah mati sebelum pintu ini. Darah menggenang di sekitar tubuh di depan pintu iblis. Pintunya berdiri kokoh dan tidak bergerak, seperti pintu masuk ke neraka itu sendiri. Wajah Nightwind tampak mengerikan. Mereka semua sudah mati, tidak ada yang dibiarkan hidup, dan mereka semua menjadi gila pada akhirnya. Mereka terus menggali dan menggali. Batuan itu keras, dan sangat sulit untuk digali, bahkan dengan peralatan. Saat mereka menggunakan jari untuk menggali, tangan mereka mulai berdarah dengan cukup cepat. Tetapi ketika darah menyentuh batu itu, seolah-olah batu itu melunak. Mereka bisa menggalinya, tapi tetap saja menyakiti mereka. Mereka terus menggali sampai berdarah. Petik 2.
Suara Nightwind bergetar, meskipun dia adalah dewa yang telah menyaksikan banyak skenario hidup dan mati. Apa yang dilihatnya akan membuatnya mimpi buruk. Tempat ini dikutuk. Hansen merasa mual. Dia terdorong untuk menangkap Bauer dan kabur. Meskipun mereka membawa burung merah, ada sesuatu yang salah tentang tempat ini. Bahkan Miss Mirror, yang merupakan dewa yang kuat, telah terpengaruh. Ada kemungkinan burung merah tidak akan lolos dari kekuatan apapun yang melakukan hal-hal mengerikan ini. Lari. Kita harus lari. Kita tidak bisa tinggal di tempat yang mengerikan ini lebih lama lagi, Hansen memutuskan. Dia akan meninggalkan tempat ini, apapun yang terjadi. Dia akan pergi, bahkan jika Miss Mirror berusaha menghentikannya. Matamu, Miss Mirror tiba-tiba berbisik ketakutan, menatap mata Hansen. Ketakutan memenuhi wajahnya. Apa yang terjadi dengan mataku? Jantung Hansen melonjak. Dia tahu ini buruk. Tanpa ragu, Hansen melambaikan tangannya untuk melemparkan cermin air sehingga dia bisa melihat dirinya sendiri. Pada saat itu, Hansen merasa ketakutan telah meresap jauh ke dalam tulangnya. Matanya yang hitam berubah menjadi merah, dan lebih jauh lagi, celah mengalir di tengah setiap pupil. Pupil melingkar menjadi berbentuk labu, dan perlahan-lahan terbelah menjadi dua. 2423 penularan. Aku telah tertular apapun ini. Hansen menyadarinya dengan muram, dan hawa dingin menggulung tubuhnya. Dia tidak tahu bagaimana atau kapan dia tertular kondisi menyeramkan ini. Sampai Miss Mirror menunjukkannya, dia bahkan tidak menyadari bahwa kekuatan aneh telah berhasil menyelinap ke dalam tubuhnya dan menginfeksi matanya. Miss Mirror dan Nightwind menatapnya dengan heran. Hansen belum pernah mengunjungi Jalan Batu, juga tidak melihat patung dengan 1000 mata secara langsung. Namun kini, tidak dapat disangkal bahwa setiap matanya memiliki dua pupil merah. Itu hanya bisa berarti satu hal, kekuatan itu menular. Jika itu benar-benar menular, maka itu berarti permainan berakhir untuk setiap orang di perkemahan mereka. Bahkan bala bantuan yang menuju ke arah mereka akan berisiko. Hansen langsung bereaksi. Dia berbalik dan lari keluar kantor, lalu dia menarik penjaga di luar dan mengintip ke dalam mata pria itu. Penjaga itu hendak melepaskannya, tapi Miss Mirror dan Nightwind keluar untuk menghentikannya. Pupil-pupilnya belum berubah. Hansen menatap mata beberapa penjaga lagi. Mata mereka normal-normal saja. Detik berikutnya, Hansen mengeluarkan ponselnya dan menelepon nomor Falling-Leaf. Telepon berdering 2 kali, lalu Falling-Leaf mengangkat telepon. Dia hanya menjawab panggilan suara, jadi tidak ada video. Falling-Leaf, apakah Bao ada di dekatmu? Hansen bertanya. Ya, jawab Falling-Leaf. Nyalakan obrolan video kamu, kata Hansen. Mengapa? Falling-Leaf bertanya tanpa memutar videonya. Lakukan saja apa yang dia perintahkan, kata Miss Mirror. Oke, jawab Falling-Leaf. Dia mengaktifkan obrolan videonya, dan fotonya muncul di layar Hansen. Rambut Falling-Leaf agak berantakan, dan pakaiannya salah kancing. Hansen tidak tahu apa yang dia lakukan dengan Bauer sendirian. Tapi itu tidak penting. Hansen menatap pupilnya dan menyadari bahwa mereka normal. Warnanya masih sama, dan hanya ada satu pupil di setiap mata. Hansen merosot sedikit karena lega. Ayah, Bauer sedang duduk di sofa, memegang sepasang dadu di tangannya. Suaranya terdengar sangat manis saat dia memanggil Hansen. Mata Bauer terlihat normal. Itu membuatnya merasa lebih aman. Bauer, tetap di kamar dan bermainlah dengan Falling-Leaf. Jangan pergi kemana-mana, dan tunggu aku di sana, oke? Petik 2. Tentu, ayah. Bauer mengangguk. Hansen mengalihkan perhatiannya kembali ke Falling-Leaf. Falling-Leaf, tutup pintunya dan jangan pergi kemana-mana. Jangan biarkan siapapun masuk, kecuali aku. Petik 2. Falling-Leaf tidak menjawab. Dia memandang Miss Mirror, yang masih berdiri di samping Hansen. Lakukan apa yang dia perintahkan, kata Miss Mirror dengan tenang. Tentu. Falling-Leaf mengangguk setuju. Hansen mematikan telepon dan berbicara dengan Miss Mirror. Temukan seseorang dengan mata yang tidak berubah. Kita perlu melakukan tes. Petik 2. Miss Mirror memandang Nightwind. Nightwind menghilang tanpa sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian, Nightwind kembali muncul di kantor, mendorong 2 orang di depannya. Mereka adalah 2 pekerja yang diposisikan Hansen dalam jangkauan patung batu. Salah satunya adalah Ning Yue, dan yang lainnya adalah pria yang pernah bekerja sama dengannya. Karena Ning Yue paling jauh dari gudang, dia dan rekannya adalah orang pertama yang ditemui Nightwind. Kamu tinggal. Hansen mendorong Ning Yue keluar dari pintu kantor dan menutupnya. Dia menarik Duke sebelum komputer dan memulai ulang video. Dia memastikan bahwa Duke mengawasi semuanya. Hansen, Miss Mirror, dan Nightwind menatap mata Duke. Setelah Duke melihat patung dengan 1000 mata dan 1000 lengan, pupil pria itu segera mulai memerah. Beberapa detik kemudian, warnanya menjadi merah tua yang kaya. Kemudian pupil mulai membelah. Dalam beberapa menit, Duke memiliki mata merah seperti Hansen. Hansen tidak perlu mengatakan apapun. Mereka semua mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya melihat rekaman video yang berisi gambar patung itu dapat menginfeksi mereka dengan kekuatan terkutuk apapun yang terkandung dalam struktur itu. Hansen membuka pintu dan membiarkan Ning Yue masuk ke dalam ruangan. Matanya masih baik-baik saja, dan tidak ada perubahan baru di sana. Dia bisa mengonfirmasi itu ketika Hansen bertanya.
Bagaimanapun kamu melihat patung itu, kamu akan tertular oleh kekuatannya. Hansen mengerutkan kening. Dia menggunakan beberapa kekuatannya untuk menjelajahi matanya sendiri dan mencari tahu mengapa matanya berubah, tapi tidak ada yang bisa dia pelajari. Sejauh Hansen bisa meregangkan indranya, matanya terasa normal. Mereka tampaknya tidak berada di bawah pengaruh kekuatan asing manapun. Bahkan area Dongsuan tidak dapat menentukan apa yang terjadi pada matanya. Sepertinya matanya sama seperti biasanya. Tapi Hansen bisa merasakan dorongan yang sama seperti yang dijelaskan Miss Mirror. Dia tiba-tiba terdorong untuk menuju ke medan batu. Itu seperti perokok tua yang tidak merokok sepanjang hari, dia sangat ingin keluar dan membeli sebungkus. Untungnya, Hansen memiliki pikiran yang stabil. Dia mampu menahan dorongan itu. Jika pikirannya lemah, dia pasti sudah lari ke ladang. Duke berteriak, matanya memerah, dan dia mulai terkesiap. Dia membuat suara menelan yang tidak wajar, lalu berbalik untuk bergegas keluar dari kantor. Nightwind meraih Duke dan menjepitnya ke tanah. Dia menggunakan rantai zat untuk membuatnya tetap terkunci di tempatnya. Duke bertempur seperti orang gila saat dia mencoba melepaskan rantai substansi. Seluruh tubuhnya bergetar seperti pecandu yang membutuhkan perbaikan. Air mata dan ingusnya mulai menetes ke lantai. Apa yang akan kita lakukan? Hansen bertanya, melihat Miss Mirror dan Nightwind. Segalanya menjadi buruk dengan sangat cepat, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka hindari. Mengeluh tentang situasi tidak akan berguna. Mereka harus mencari cara untuk bebas dari kekacauan ini. Mungkin jawaban kita ada di balik pintu batu itu. Kita mungkin harus pergi ke sana untuk menemukan solusi untuk masalah kita saat ini, kata Nightwind. Sudahkah kamu mencoba menghancurkan patung dengan 1000 mata dan 1000 tangan? Hansen bertanya. Aku telah mencoba untuk memecahkannya, tetapi aku tidak berhasil. Patung itu lebih keras dari batu hitam rata-rata. Kekuatan kita tidak bisa merusaknya, kata Nightwind. Sepertinya pintu batu adalah satu-satunya cara bagi kita untuk melanjutkan. Dorongan semakin kuat, dan bahkan dengan keinginan kuat kita tidak akan bertahan selamanya. Kita tidak bisa sabar menunggu bala bantuan datang ke sini. Ayo pergi ke pintu sementara kita masih memiliki kendali atas diri kita sendiri. Ketika Miss Mirror membuat keputusan, dia tidak terdengar ragu-ragu. Suaranya tegas dan terkendali. Tentu, mari kita pergi ke pintu batu itu dan melihatnya. Hansen mengangguk. Dia ingin melihat patung 1000 tangan dan mata 1000 juga. Mereka tidak memiliki bukti bahwa infeksi dapat menyebar dari orang ke orang jika video tidak terlibat, tetapi pada titik ini, siapa yang tahu bagaimana infeksi dapat ditularkan? Jika Bauer dan Ning Yue menangkap apapun ini, itu buruk. Ditambah, Ning Yue sudah terinfeksi sesuatu. Sulit untuk mengatakan apakah dia laki-laki atau perempuan, dan kepribadiannya juga berubah secara radikal. Ning Yue yang diketahui Hansen telah hilang. Sekarang Miss Mirror telah membuat keputusan, dia segera mengambil tindakan. Hansen, Nightwind, dan Duke itu mengikutinya ke ladang batu. Red Cloud telah jatuh ke kelas raja, jadi mereka meninggalkannya di perkemahan. Dia belum melihat patung itu, jadi untuk saat ini, matanya tetap normal. Alih-alih ikut dengan mereka dan mempertaruhkan dirinya, Miss Mirror memerintahkannya untuk bertanggung jawab atas kemas saat mereka pergi. 2424 Dugat City, Subscribe Penatua. Jalur batunya persis sama dengan yang digambarkan dalam video. Awalnya biasa-biasa saja, dan Hansen dan yang lainnya mencapai